5. Jadi ada 5 akun nih di sini nih, harusnya yang isinya kamu semua. Gimana? Kamu sekolah di mana kalau boleh tahu? SMK Peggy 2 dan Pasar. Oke. Ya ampun, kok bisa rame-rame gitu. Terima kasih banyak udah antusiasme. Berapa orang tuh? Kalau boleh lihat, bisa masuk kamera semua nggak? Masuk video semua? Oke, ada 4 orang ya. Oke, jadi selamat pagi. Ini tim dari XIAP2 dan selamat bergabung di acara webinar di pagi hari ini. Jadi buat teman-teman semua, tadi kan kalau nggak salah Krisma udah bilang dia mau cari temen nih di sini. Dan teman-teman semua yang belum Bagi teman-teman semua yang belum sempat aku sapa nih, boleh banget untuk tulis di kolom chat nama teman-teman dan asal teman-teman. Misalnya, perkenalkan, aku Greg dari Bali. Nah, jadi kayak gitu teman-teman bisa tulis nama teman-teman dan asal teman-teman biar bisa nambah kenalan juga nantinya. Jadi, itu teman-teman, kita mulai aja karena pembicara kita sudah hadir dan teman-teman juga sudah hadir pada ruang meeting ini. Sebelumnya izinkan aku perkenalan diri terlebih dahulu. Jadi aku dari tadi ngomong tapi belum kenalin diri. Jadi nama aku Greg dan aku adalah seorang mahasiswa yang masih berkuliah di Universitas Udayana dan kali ini aku dipercaya oleh teman-teman panitia sebagai moderator acara EcoTalk for Youth di 2021. Jadi kemarin sempat ada rangkaian acara yang sudah kita jalani sebelumnya. Jadi kita mulai sekitar 2 minggu yang lalu. Jadi kita sempat, kalau teman-teman yang ngikutin juga, kita sempat jalan-jalan ke TPS dan kita lihat bagaimana sampah itu diproses. Kemudian kita sempat juga ngobrol sama Jigek Bali 2019 dan itu diadakan di hari Sabtu sore minggu lalu di acara yang namanya Ngopsans. Jadi kita udah banyak sekali hal-hal baru dan apa ya, istilahnya pengetahuan baru yang kita dapat hanya sekedar lihat live saja atau lihat meeting yang teman-teman panitia sudah persiapkan. Jadi kenapa sih kita sebenarnya melakukan semua hal itu? Jadi kita ini bersama-sama berusaha untuk mewujudkan salah satu poin SDG atau Sustainable Development Goal yang global punya atau seluruh dunia sepakat untuk sama-sama menjalaninya. Jadi ini adalah salah satu agenda dunia di poin ke-15. Jadi di poin 15 adalah life on land. Jadi kita di sini bertujuan untuk melindungi, kemudian memulihkan dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, khususnya dalam pengendalian sampah. Nah, jadi sampah ini kan termasuk salah satu hot topic lah istilahnya yang sering banget diperdebatkan oleh banyak pihak, dan di sini kita mengajak teman-teman semua untuk sadar bagaimana pentingnya untuk mengolah sampah dan bagaimana kalian nih yang masih muda, apalagi masih ada yang SD bahkan ada yang SMP atau SMA dan bahkan kuliah, sama-sama berusaha untuk mewujudkan tujuan global yang kita semua ingin capai ke depannya, karena kita tidak hanya hidup di generasi kita sendiri, generasi anak kita pun akan merasakan apa yang kita perbuat pada hari ini. Nah, pada pagi hari ini kita berkesempatan untuk istilahnya apa ya, bincang-bincang dengan 3 pembicara hebat kita. Di sini ada perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup Bali, ada Pak Dwi Arbani, kemudian ada Ketua ya Youth Conservation Initiative atau YCI Bali, ada Kak Putu Sugiantara, kemudian yang ketiga ada Kak Najmudin Muntasyir Abdussalam dari Program Holistik Bina Desa atau PHDB Center dari UGM. Jadi teman-teman semua, ini pembicara yang hebat pada pagi hari ini itu muncul dari background yang berbeda. Ada yang saat ini bergerak di organisasi, ada yang aktif dalam mewujudkan program yang sudah ia buat, dan ada yang datang langsung dari pemerintah yang punya pengalaman lebih banyak daripada
teman-teman yang di sini. Jadi tanpa berlama-lama saja, aku mau istilahnya ngobrol bentar nih sama Pak Dwi Arbani. Selamat pagi Pak Dwi Arbani, apa kabar? Selamat pagi, adik. Sehat? Nggih, Sehat. sehat. Baik, nggih. Oke, Bapak, aku mau tanya-tanya dikit nih, sekedar ingin tahu aja, kan Bapak dari perwakilan DLH Bali dan ini banyak menyinggung tentang permasalahan sampah dan bagaimana istilahnya Provinsi Bali itu dalam mengelola sampah. Nah, aku mau tahu sedikit dong Kak, Pak, gimana sih kondisi sampah di Bali saat ini tuh seperti apa? Apakah memprihatinkan kah atau sudah terkendali dengan baik? Nggih, terima kasih, adik Grey. Terima kasih pula atas undangan hari ini untuk sama-sama diskusi dengan adik-adik semua nih, adik-adik yang peduli sama alam kita, ya. Ada tadi saya dengar anak adik masih SD, SMP gitu ya, dan ada juga mahasiswa Grey yang mahasiswa yang lebih senior. Pertama saya sampaikan Pak Kadis sebetulnya hari ini nggak bisa, saya ditugaskan untuk mewakili. Izinkan nanti saya akan banyak diskusi untuk prolog ya. Terima kasih sudah dilakukan kegiatan secara terus-menerus EcoTalk for Youth 2021 ini, sehingga nanti akan lebih banyak lagi agen perubahan. Nah, agen-agen perubahan ini ya adik-adik yang peduli terhadap alam kita, ya, alam lingkungan kita. Suara saya mungkin didengar cukup jelas? Cukup, oke, makasih. Sesuai dengan diskusi tadi Kak Greg mengatakan bagaimana tentang sampah di Bali. Kalau sampah itu sebenarnya masalah tidak hanya di Bali tapi masalah dunia juga. Ya di Indonesia juga termasuk di pulau yang kita cintai ini, Bali. Nah, pulau ini ekosistemnya sangat kecil ya. Kita punya gunung, bukit, datarannya tidak luas. Nah, juga menjadi destinasi wisata, harus kita kelola ekosistemnya, ya. Secara ekosistem harus kita kelola sehingga itu bisa berkelanjutan untuk generasi yang akan datang. Nah, selain itu juga menjadi destinasi wisata. Ya, destinasi wisata sudah barang tentu. Salah satu kriteria untuk destinasi wisata adalah lingkungan yang baik dan sehat. Seperti itu. Nah, faktanya adik-adik sudah tahu bahwa kondisi kita di Bali nasional sama ya, sampah menjadi masalah. Ya, masalah di daerah kita masing-masing. Khususnya Bali, kita bicara Bali. Di Bali kita punya sumber sampah yang cukup tinggi, sekitar 4.200 ton per hari, adik. Tinggi sekali ya, 4.200 ton. Satu truk itu beratnya cuma 3 ton. Nah, berapa jumlah sampah? Berapa truk itu? Itu pernah nggak adik-adik membayangkan? Ya, membayangkan seperti itu jumlah sampah yang ada di Bali, wilayah kita. Belum lagi kita bicara nasional. Nah, ini selama ini kita telah mendapat plan dari pemerintah dengan sistem pengangkutan dibawa ke TPA. Nah, adik-adik sudah pernah ke TPA belum? Nah, kalau belum pernah TPA, coba main ke TPA. Lihatlah seperti apa kondisi di sana. Rumah kita, ya, rumah kita bersih, disapu tiap hari, ya. Sekolah kita juga disapu tiap hari, sampahnya diangkut, dipindahkan ke TPA. Nah, ini memindahkan masalah ke TPA. Makanya kebijakan kita di Bali yang sudah di launching oleh Bapak Gubernur tentang Pergub 47 2019. Nanti bisa di-download saja. Kemudian Pergub 97 2018. Kenapa kita Pak Gubernur sesuai dengan mengeluarkan kebijakan itu sesuai dengan visi Nangun Sarketi Loka Bali. Kenapa? Karena kondisi kita. Adik-adik tahu TPA kita, tempat pemrosesan akhir sampah itu sudah pada penuh semua. Ya, pada penuh semua. Mungkin tahu TPA di Sung, tahu TPA yang di Tabanan, tahu di Badung nggak ada TPA, nggak punya TPA karena susah cari lahan buat TPA, ya. Karena penuh ini, cari lahan lagi susah.
Nah, sekarang gimana? Volume sampah setiap hari 4.200 ton. Terus dibawa kemana? Dan kita sendiri kan menghasilkan sampah. Betul nggak? Di rumah kita menghasilkan sampah. Di kampus pun kita menghasilkan sampah. Di sekolah pun ya. Ada kantin, kan gitu. Nah, ini dengan kebijakan Pak Gubernur, mari bersama-sama kita lakukan prinsip di Undang-Undang Sampah, Undang-Undang 18 2008, prinsip 3R, reduce. Ya, supaya sampah itu berkurang sehingga tidak banyak lagi sampah ke TPA. Sudahkah adik-adik ini melakukan kegiatan reduce sesuai dengan Pergub 97, pembatasan plastik sekali pakai. Ayo, kesempatan ini adik-adik menjadi agen, nanti agen perubahan, tidak hanya ikut seminar ini untuk cari teman, tetapi ayo menjadi agen, menjadi motivasi kresek. Tidak gunakan styrofoam, tidak gunakan pipet plastik. Ya, itu kan limbah-limbah, sampah-sampah yang belum banyak didaur ulang. Kalau botol-botol minuman kemasan sudah, tapi yang ini belum. Ini yang banyak. Ya, makanya kesempatan ini bagus sekali kita harus diskusi apa yang harus kita lakukan. Nah, kemudian yang berikut kebijakan Pak Gubernur adalah bagaimana mengajak semua warga Indonesia, warga Bali, baik tamu ya yang tinggal di Bali gitu loh, sama juga kita kerama adat, warga Bali, tamu-tamu ini mari sama-sama kelola sampah masing-masing. Kebijakan adalah pengolahan sampah berbasis sumber. Siapa yang menghasilkan sampah, baik itu rumah tangga, itu hotel, itu sekolah, kelolalah sampah itu secara mandiri. Tidak lagi mengacu pada kumpul di tempat sampah, kemudian diangkut oleh dinas kebersihan dibawa ke TPA. Ya, ini kita rubah paradigmanya, kita akan kurangin residu saja masuk ke TPA, yang tidak bisa dikelola masyarakat, yang di rumah itu dikelola. Pertama, melakukan pengurangan. Kalau sekarang sudah belanja ke toko modern kan sudah tidak pakai kantong kresek. Tetapi adik-adik masihkah belanja ke toko-toko masyarakat pakai kresek? Nah ini, ayo. Katanya ini peduli ikut seminar ini. Ayo jadi agen perubahan seperti itu. Kita beri contoh, kemudian kita tularkan ke lingkungan sekitar. Ke saudara, adik-adik, ya, ke lingkungan, desa, dan seterusnya. Di sekolah juga begitu. Kemudian, yang berikut, dipilahlah prinsipnya. Bisa nggak adik-adik yang ikut seminar ini nantinya mengajak orang rumah? Baik, mulai sekarang, ayo pilah sampah di rumah masing-masing. Ya, ini sangat sulit pasti, tapi butuh waktu. Ya, tidak hanya hari ini ngomong itu sama bapak sama ibu, ya, mungkin bapak ibunya ada yang paham, ada yang nggak paham. Lakukan itu terus-menerus. Ya, sebagai anak bukan mengkritik, tapi memberikan informasi. Dan adik beri contoh di rumah. Nah ini adik-adik yang muda-muda ini sebenarnya sangat sangat semangat pasti. Kemudian telah dipilah, kita salurkan kepada ada sirkel ekonomi di sana. Bisa dengan ke bank sampah, ke prosesnya ke bank sampah atau pengumpul-pengumpul sampah. Ini ada bisa didapat, bisa dibuat tabungan banyak sekali bank sampah di lingkungan sekitar. Ini tinggal kita bawa. Kemudian organik kita buat kompos. Banyak hal yang kita lakukan kompos di rumah dengan kantong kompos, banyak metode ya, dengan takakura, dengan banyak model ya, saya tidak sebutkan. Maaf, saya sebutkan tadi satu, saya sebutkan lagi, silakan kompos. Bisa juga dengan teknologi, bukan model, bukan apa namanya, brand jualan ya, tapi bisa saja dengan biopori. Ada masukan sana, bisa juga dengan sumber resapan, sampah-sampah organik dimasukkan ke tanah kembali. Ya, dengan volume yang kita siapkan, kita masukkan ke sana. Nah, contoh-contoh seperti itu adik-adik semua, makanya kebijakan kami, Pak Gubernur, mendorong kepada Bupati Wali Kota, sehingga Bupati Wali Kota juga mendorong dinas OPD terkait dan camat desa dan masyarakat, ya, sampah dikelola dari sumber. Makanya slogannya adalah sampahku menjadi tanggung jawabku, gitu. Ya, ini yang sedang kita dorong bersama-sama, dan seluruh kita sekarang terima kasih semua ini karena adik-adik juga tinggal di desa. Sekarang desa-desa kita target ini sekarang ada 201 TPS 3R akhir tahun ini akan operasional.
ya operasional, mengolah sampah, ya. Kemudian kita akan dorong lagi, ya 2022-2023. Kita akan dorong lagi sehingga semua desa nanti akan mengolah sampah bersumber dengan pendekatan kearifan lokalnya, dengan adat dan awik-awik. Ya ini juga dituangkan dengan kebijakan. Kita di Bali memang tata pemerintahan terkecil, beda dengan daerah lain. Di Bali itu ada dinas, ada desa dinas, ada desa adat. Nah ini kita dorong sehingga nanti dengan awik-awik ini atau program ini mewajibkan kepada seluruh warga, termasuk adik-adik yang tinggal di desa, memilah sampah. Kalau tidak, sanksi adatnya akan berlaku. Nah ini juga tidak perlu hanya regulasi adik-adik semua, tetapi butuh banyak sekali pioner atau banyak sekali orang-orang atau komunitas atau individu yang mau melakukan pendampingan atau perubahan. Nah, kesempatan ini sangat bagus sekali. Terima kasih sudah dilakukan pertemuan ini. Saya harap nanti setelah pertemuan ini, Kak Greg, adik-adik bisa melakukan itu di rumah masing-masing, kemudian menyampaikan, kalau kita sudah lakukan itu, menyampaikan ke lingkungan sekitar, ke sekolah, sehingga semakin banyak nanti individu atau kelompok yang mau menjaga alam kita supaya jadi lebih sehat dan baik. Demikian dari saya, selamat berdiskusi. Mohon izin saya ikut 2 diskusi hari ini. Mungkin saya akan bergantian mendengarkan. Kalau ada pertanyaan teknis bisa di chat. Nanti Kak Greg bisa bagi WA saya ke teman-teman adik-adik semua. Nanti alat teknis yang diminta, mungkin minta data, minta contoh cara buat kompos bagaimana, cara memilah jenis plastik yang mana PP, HDPE, dan seterusnya. Ya, nanti silakan via WA dengan saya, karena pada saat yang sama ini saya harus ikut seminar nasional dengan Kementerian Kesehatan. Demikian adik-adik, selamat diskusi. Mudah-mudahan apa yang diacarakan hari ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Saya kembalikan pada Kak Greg. Baik, terima kasih Pak Dwi sudah menjelaskan banyak sekali yang teman-teman bisa lakukan dari rumah masing-masing, kemudian menyebarkannya ke lingkungan sekitar tentang bagaimana cara mengolah sampah, mulai dari reduce, reuse, dan recycle. Dan kalau misalnya teman-teman mau tanya, bisa menuliskan di kolom chat yang ada di Google Meet ini, atau kalau Pak Dwi bersedia untuk dihubungi secara pribadi lewat WA, boleh banget nanti. Silakan Pak boleh. untuk memberikan nomor telepon Bapak, nanti akan kita bagikan ke teman-teman semua. Ya. Oke. Jadi sebelumnya Pak, kita mau cerita sedikit nih. Jadi apa yang kita lakukan saat ini adalah serangkaian acara yang kita lakukan dalam menjunjung satu kegiatan besar bernama Global Youth Conference atau GYC 2021. Jadi tidak hanya topik sampah yang kita bawakan, ada juga tentang lomba teenpreneur atau yang sosial, berjiwa sosial, kemudian ada food waste, kemudian ada tari, dan itu semua kita lakukan untuk menjunjung target global atau SDG yang sudah diagendakan global untuk seluruh dunia. Jadi ini salah satu rangkaian acara yang kita adakan. Kemudian nanti akan ada serangkaian acara sekitar bulan November tanggal 5 sampai 6 adalah Global Youth Conference, acara puncaknya. Jadi ini waktu itu dihadiri oleh 10.000 peserta pada tahun lalu, dan tema besar yang diangkut tahun ini ada 4 sebenarnya. Yang pertama adalah aksi kaum muda mengatasi perubahan iklim, kemudian kesetaraan dalam pengembangan potensi generasi muda, kemudian yang ketiga adalah tantangan industri pasca pandemi terhadap pendidikan. Kemudian yang keempat adalah peran teenpreneurship dalam mencapai SDGs. Jadi apa yang kita lakukan di sini sama-sama menjunjung apa yang sudah global targetkan ke tahun-tahun selanjutnya. Jadi teman-teman di sini sebisa mungkin ikut berkontribusi mulai dari rumah sendiri, mulai dari mengolah sampah, reduce, reuse, recycle, seperti yang sudah Pak Dwi Arbani ajarkan tadi. Oke, kira-kira teman-teman itu sekedar info aja mengenai Global Youth Conference yang akan diadakan nanti bulan November. Dan kalau teman-teman ada yang bingung atau yang mau nanyakan ke Pak Dwi, boleh banget ditanyakan di sini dengan cara menuliskan di kolom chat, dan jangan
dan sebaiknya menuliskan dan tidak raise hand. Jadi agar lebih tertata aja di sini. Oke. Oke, kalau misalnya ada teman-teman yang mau bertanya, kalau dari Kak Naj Alam sendiri bagaimana Kak? Tadi raise hand sempat ya? Oke, sorry, ini ternyata harus catat. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan Pak Dwi, saya Najibudin Muntasar Salam dari UGM. Jadi salah satu pembicara juga pada hari ini. Tadi Pak Dwi sempat menyampaikan bahwa Bapak mengajak kita semua, ya kan, untuk lebih peduli terhadap lingkungan gitu, utamanya terhadap sampah. Nah, kalau ditinjau dari sisi kami kan sebagai apa ya Pak, mahasiswa gitu kan, dan biasanya juga penuh dengan riset-riset yang berhubungan dengan peternakan, pertanian juga seperti itu. Nah, kalau di Bali sendiri gimana cara biar generasi muda itu mereka apa ya, Bapak mungkin memiliki konsep tersendiri agar generasi muda misalnya mereka lebih bisa bergerak dengan apa ya, dengan ada sebuah penyemangat di sana seperti itu. Nah, apakah misalnya dari dinas sendiri terbuka untuk misalnya mengadakan kompetisi, kemudian atau apa ya, membuka peluang untuk riset berkolaborasi bersama dinas seperti itu untuk mahasiswa dan juga teman-teman dari SMA seperti itu? Ya, terima kasih Adik Natsu. Saya menyampaikan bahwa kita di Bali, kita terbuka. Ya, kita butuh perubahan. Makanya perubahan yang dilakukan di Bali, pengolahan sampahnya adalah tidak angkut buang, adalah kita didukung oleh Kementerian Bappenas, PUPR, KLHK, dan Kemenko Marves adalah kita merubah paradigma. Ayo sampah kita bersihkan dari rumah masing-masing. Ini undang-undangnya dari dulu ada. Makanya sekarang ini didorong, nah termasuk juga yang kita bicarakan bukan hanya sampah dari rumah tangga saja, sampah jenis rumah tangga juga kita kelola. Nah ini kita terbuka. Kalau kemarin juga banyak ini dari TB juga datang, PB juga datang. Bagaimana bisa riset atau kuliah merdeka di sini di Bali? Kami siap sehingga nanti kita akan padukan dengan program yang kita susun. Nah, kebijakan kita di Bali juga adalah kita mendorong masyarakat lewat adat, lewat dinas desa. Nah ini adik-adik kita punya kearifan. Kemudian di dalam adat itu ada juga namanya Karang Taruni, namanya kita Yowana namanya. Ya, ini kita dorong nanti adik-adik muda-mudi di tingkat adat, ya. Ini juga melakukan itu. Tapi sekarang masih pandemi ya. Pandemi kita belum bisa maksimal untuk mendorong itu ya. Ke depan mudah-mudahan ini kondisi level PKM sudah turun 3, mudah-mudahan 21 ya kita bisa langsung bisa sinergi bareng-bareng. Ya saya butuh juga adik-adik yang masih semangat kuliah dan ilmu akan berkembang terus, bisa memberikan masukan, bisa memberikan apa contoh-contoh atau riset yang baru yang bisa kita kembangkan lagi di Bali seperti itu. Saya terbuka, silakan nanti kalau ada hal-hal yang mau kita kolaborasikan atau kita implementasikan bersama. Demikian. Oke, terima kasih Bapak atas jawabannya. Iya. Ya, semangat buat teman-teman yang masih SMA, yang masih kuliah juga. Ini dibuka peluangnya untuk kolaborasi sama dinas ya, oleh Pak Dwi Arbani juga. Terima kasih Bapak. Iya, terima kasih. Oke, terima kasih Kak. Saya izin, Kak Greg, saya izin. Oh ya? Saya izin nambahkan. Kami mulai Senin atau Selasa besok juga kumpul dengan mahasiswa Institut Seni Indonesia, ISI, ya. Nah ini saya mau cerita ke adik-adik. Kalau kita baca textbook jarang baca kan gitu ya. Adik-adik yang muda-muda semangat baca buku textbook jarang baca. Sekarang kami dengan mahasiswa jurusan tentang desain grafis, desain ini kita lagi membuat animasi, kita lagi membuat video, vlog dan seterusnya. Tapi informasi gimana sih cara milah sampah, gimana cara mengolah sampah. Nah, ini akan lebih cepat. Nah, silakan kalau ada adik-adik seperti itu mau kolaborasi dengan kami atau mau ikut sinergi, kami terbuka. Ya, kami bangun itu karena zamannya sudah berubah sekarang. Nggak mungkin ngomongin textbook kita bagikan harus begini, tapi dengan visual sekarang, dengan informasi yang kekinian seperti itu. Nah, ini juga kita berubah. Kita sebagai instansi pemerintah juga berubah dengan tren perkembangan kita seperti itu. Kita gunakan elektronik, kita gunakan apa yang menjadi kebiasaan sekarang anak-anak muda kita, karena mereka nanti penerus dan mereka harus jadi agen perubahan untuk merubah ekosistem ini jadi lebih baik kembali. Makasih. Wah, Kak
Pak Dwi, sorry Greg, motong. Ini keren banget ini Pak Dwi. Pengen banget ya kita tuh bisa kolaborasi ya Greg ya. Sama Nats juga nih dari Yogyakarta Pak. Jadi antara Bali dan Jogja Pak, gimana Pak? Kalau kita buat kolaborasi sama-sama, mari adik, walaupun Jogja, Bali kan sama, kita kan destinasi wisata. Iya, mari kita bangun. Kemarin ada dari UGM juga ke sini, malah dari Universitas 9 Maret juga ada Semarang, ikut support itu ini juga. Ayo kita bangun deh, silakan nanti WA saya saja apa yang menjadi kegiatan yang kita bisa padukan untuk bersama-sama atau kuliah mereka di sini saja. Di Bali sekalian piknik 6 bulan di sini kan gitu. Iya. Oke, iya, makasih. Oke, terima kasih banyak Pak Dwi. Jadi teman-teman Dinas Lingkungan Hidup sangat open ya Pak terhadap kolaborasi dari pihak manapun dan kalau boleh tahu Pak, kalau dari DLH sendiri atau Dinas Lingkungan Hidup, apa sih yang sebenarnya menjadi salah satu poin penting yang bisa dibangun bersama-sama dengan anak muda itu, selain tadi bentuk visual dan yang mengarah ke lebih ke anak muda itu? Iya. Yang utama dari anak-anak muda adalah anak-anak muda ini kami mohon dengan hormat ya, sebagai orang tua kami tidak bisa bergerak sendiri. Kami butuh lebih banyak agen perubahan yang peduli, yang melakukan, yang menjadi contoh, menjadi katalis gitu ya di lingkungan sekitar. Kami keterbatasan SDM yang ada di pemerintah. Nah, kalau ini kita gerakkan semua baik dari tingkat anak-anak playgroup, TK sudah mau memilah sampah sampai perguruan tinggi, saya rasa ini akan lebih cepat. Kita bisa melakukan perubahan bagaimana kita mengolah sampah menggunakan prinsip 3R. Ya. Kuncinya adalah sampah itu cuma dipilah, Dek. Yang dimilah itu siapa? Ya kita. Adik-adik kita libatkan. Kita ajarkan sirkular ekonominya. Ya. Ini yang penting. Ya. Karena kita yang senior-senior dulu sudah terbiasa dengan sistem bayar retribusi, kumpul, angkut, buang gitulah. Sekarang kita rubah paradigmanya gitu. Intinya, ayo terima kasih. Saya terima kasih atas pertemuan ini. Adik-adik yang hadir juga saya apresiasi ikut bicara untuk kita bicara lingkungan ya. Termasuk juga narasumber yang pengalamannya pasti berbeda. Ayo kita kuatkan lagi sehingga adik-adik kita yang ikut pertemuan ini benar-benar memberi contoh dan menjadi agen di lingkungannya sekitarnya. Demikian, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Dwi sudah menjelaskan apa sih yang anak muda bisa lakukan dulu lah. Jadi kemarin kita sempat ke TPS juga Pak, pas pertama-tama kita rangkaian kegiatan ini, dan orang di TPS itu sangat berterima kasih sekali kalau teman-teman di rumah bisa memilah sampah menurut kategorinya masing-masing. Jadi teman-teman kalau misalnya mau melakukan aksi kecil dan itu berbasis rumahan, bisa dengan memulai dengan memilah sampah dulu. Nanti kalau mau kolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, aku persilakan, dan Dinas Lingkungan Hidup pun sangat terbuka ya Pak untuk kolaborasi dengan adik-adik sekalian. Jadi terima kasih banyak Pak Dwi sudah banyak sekali memberikan insight kepada teman-teman semua, dan kalau teman-teman mau bincang-bincang lagi nih dengan Pak Dwi, boleh banget nanti aku share nomor teleponnya Pak Dwi ya Pak, boleh? Boleh deh. Oke, jadi nanti aku akan share ke teman-teman semua, mungkin di grup WA nantinya. Jadi teman-teman bisa open for collaboration dan bahkan ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi ke Pak Dwi. Jadi terima kasih banyak Pak Dwi udah memberikan banyak masukan ke kita-kita. Dan aku sekarang mau beralih nih ke Kak Sugi. Jadi DLH itu sangat open for collaboration dengan anak muda, dan Kak Sugi ini adalah salah satu ketua dari organisasi sosial lah yang mengangkut tentang permasalahan iklim. Nah, jadi dari Kak Sugi sendiri, apa sih yang sudah kakak lakukan bersama organisasi kakak yang isinya anak-anak muda juga dalam mengatasi banyak permasalahan termasuk perubahan iklim dan khususnya sampah ini? Oke, baik. Terima kasih Kak Greg atas waktunya. Jadi
Mungkin perkenalan dikit untuk teman-teman semua. Kenalin, nama aku Iputu Sugandara, teman-teman semua bisa panggil Sugi. Aku ketua umum dari YCI Bali atau Youth Conservation Initiative Bali 2019-2021. Nah, jadi kegiatan yang kami lakukan di YCI gitu sebagai visi kami yaitu aksi anak muda untuk perubahan iklim yang juga termasuk tentang sampah juga, karena sampah juga ambil andil dalam penyebab dari perubahan iklim atau climate change. Nah, jadi kegiatan-kegiatannya kami dari awal dari 2019 sampai sekarang di 2021 yaitu ya walaupun ada juga kendala di pandemi di awal 2020 yang memang kita tidak bisa untuk kegiatan di lapangan gitu karena basisnya kami dulu itu kegiatannya di lapangan langsung. Nah, jadi di awal 2021 kita kami dari YCI udah mulai untuk menggarap lagi kegiatan di lapangan, yaitu seperti yang pertama kita ada kegiatan bersih-bersih pantai. Jadi BCU itu kami kolaborasi sama KKJ Green School. Jadi kita juga di YCI juga terbuka sekali dengan kolaborasi. Lalu selanjutnya juga ada clean up di pantai Kramas yang ada di Gianyar. Itu bersama CI Indonesia, karena kami di YCI merupakan organisasi anak muda yang berada di bawah naungan dari Conservation International Indonesia. Jadi kami juga support kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh CI Indonesia. Waktu itu di Kramas bersama Kaileni, jadi seorang atlet peselancar internasional. Lalu selanjutnya kami juga aktif dalam menyuarakan suara-suara anak muda untuk perubahan iklim, khususnya juga di bidang sampah, yaitu yang pertama ada Yutok dengan Jenranat. Jadi yang pertama adalah IG dengan Jenranat, lalu yang kedua ada Yutok secara tatap muka di apartemen Ambungan Tenten yang dihadiri oleh UMKM yang ada di Bali pada waktu itu. Kita juga waktu itu bahas tentang perubahan iklim dan bagaimana kaitannya dengan sampah gitu, sehingga para UMKM pada waktu itu juga menyadari bahwa pentingnya adanya tumbler sama tote bag itu sendiri untuk mengurangi sampah plastik. Lalu selanjutnya juga pada awal di bulan Juli, nah kami di YCI itu diundang oleh BBC Media Indonesia atau Aksi Kita Indonesia dan SCTV untuk menjadi pembicara di live IG ngobrolin sinetron Cerita Kita. Jadi ini adalah kalau bisa dibilang mungkin sinetron pertama ya, sinetron pertama yang saya lihat yang membahas tentang lingkungan. Jadi benar-benar dibahas banget dari awal sampai akhir itu tentang aspek-aspek lingkungan gitu. Mungkin teman-teman juga bisa nonton itu sinetronnya, itu namanya sinetron Cerita Kita dari SCTV. Nah, pada waktu itu kami dari YCI itu membahas pentingnya menghemat air serta juga aspek-aspek bagaimana kita bisa menjaga air dengan satu ya jangan membuang sampah di sungai gitu, karena kan juga sungai juga merupakan sumber air bagi kita gitu. Lalu selanjutnya yang baru-baru ini yang kita lakukan yaitu yang program konkret yang kita lakukan yaitu program recycle plastik bersama YKKS di Karangasem. Jadi yayasan YKKS itu adalah yayasan kaki kita Sukasade kalau tidak salah, yang mengolah sampah plastik menjadi kaki palsu. Jadi sampah plastik yang diolah di sini di alat-alatnya itu dibuat oleh KKS sendiri, dan saat ini kami dari YCI itu ada alatnya di kantor CI Indonesia. Dan sebenarnya hari ini seperti yang saya singgung di awal tadi bersama Kak Greg, ada pelatihannya. Jadi ada pelatihannya, kami mengundang dari KKS untuk ke kantor CI Indonesia untuk mengajak anak muda ya, khususnya kalau yang kami dari YCI ya, dari SMP sampai kuliah gitu. Jadi bagaimana cara kita biar bisa mengolah sampah plastik seperti sampah plastik bungkus gitu. Jadi sampah plastik bungkus itu menjadi plat-plat plastik, yang dimana plat-plat plastik ini sendiri nanti bisa diolah menjadi mungkin nanti kan diolah menjadi meja, dan tidak menutup kemungkinan juga untuk teman-teman kita yang kekurangan itu ya, untuk membuat kaki palsu itu sendiri. Jadi
sekaligus juga untuk apa namanya kegiatan sosial gitu kira-kira Kak Greg. Wih, menarik sekali ya, dari beach clean up, kemudian membersihkan laut, kemudian sampai bisa bahkan membuat kaki palsu ya Kak untuk teman-teman kita yang berkekurangan. Jadi istilahnya dari sampah pun yang plastik yang susah untuk di recycle itu kemudian dapat menjadi sesuatu yang dapat membantu, bahkan sangat bisa bahkan dijadikan uang lagi bisa ya Kak? Maksudnya maksudnya untuk dijual lagi pun ada harga belinya. Jadi itulah dia. Jadi tidak hanya terbatas hanya bersih-bersih saja, bahkan dari situ pun dapat dikembangkan ke sesuatu yang punya nilai jualnya. Dan aku mau tanya dikit nih Kak Sugi, kan Kakak itu organisasi yang mengajak anak-anak muda lah. Nah, sebenarnya apa sih yang anak-anak muda cari di situ dan kenapa mereka mau untuk ikut suatu organisasi semacam itu? Oke, pertanyaan bagus sekali Greg. Karena saya juga pertama kali join itu karena juga sebenarnya dengan alasan yang kalau bisa dibilang tidak overpower lah gitu alasannya. Karena saya waktu itu join di YCI karena alasan iseng, just iseng. Jadi karena iseng, tapi apa namanya lambat laun ternyata dari yang saya lihat di lapangan itu memang benar-benar isu lingkungan merupakan suatu isu yang apa namanya cukup krusial gitu. Serta saya juga memiliki visi sendiri, yaitu mengabdi untuk Buana Agung dan Buana Alit. Jadi Buana Agung itu alam, Buana Alit itu manusia. Karena saya dulu sebenarnya merupakan juga aktivis di di kesehatan di Palang Merah di PMI ya, di Palang Merah Indonesia sebagai Satgas Kabupaten Badung. Tapi ketika saya terjun di lingkungan, saya menyadari bahwa bagaimana caranya bagaimana caranya kita bisa menyelamatkan dan berguna bagi teman-teman kita sekaligus gitu ya. Kalau misalnya di PMI kan kita nolongin satu-satu. Bagaimana kalau misalnya kita bisa menolong 100 orang sekaligus? Nah, kalau dari pandangan saya sendiri, kita terjunnya ke lingkungan. Karena kenapa? Karena lingkungan juga di balik tubuh yang di balik masyarakat sehat juga terdapat lingkungan yang sehat juga gitu. Jadi kita sehatkan lingkungan dulu untuk menyehatkan masyarakat secara langsung. Jadi kalau bisa saya bilang sekali dayung tidak 1-2 pulau tapi beberapa ratus pulau terlewati lah gitu kira-kira. Jadi bagaimana kalau dari saya pribadi bisa langsung ke Buana Agung dan Buana Alitnya. Tapi kalau misalnya berbicara secara umum, apa sih yang dicari oleh teman-teman kita dari YCI ini, terutama kenapa sih mereka tertarik sekali di bidang lingkungan? Karena soalnya satu yaitu teman-teman kita mencari pengalaman, yang kedua yaitu bagaimana teman-teman juga mungkin sevisi dengan atau sepemikiran dengan visi yang saya sebutkan tadi, yaitu bagaimana cara kita bisa mengabdi sedari dini dengan kita coba dulu dari isu lingkungan ini yang bisa dibilang seperti dikatakan Kak Greg juga tadi, dimulai dari hal kecil dulu, dimulai dari diri kita sendiri dulu, dan itu juga dapat memberikan impact yang luar biasa gitu kepada teman-teman, baik dari segi improve skill dan lain sebagainya. Dan serta kami di YCI juga dibimbing langsung oleh para ekspertis di Conservation International Indonesia. Jadi dan juga bisa menggait relasi kan gitu kira-kira Kak Greg ya. Betul. Jadi awal mulanya hanya iseng-iseng aja ya Kak. Lama-kelamaan makin cinta lah sama lingkungan sekitar. Jadi tadi Pak Dwi juga sempat menyangkut tuh tentang dari teman-teman dulu, kemudian bisa menyebar ke daerah sekitarnya, kayak mengajak orang tua atau teman-teman sekitar untuk sama-sama sadar akan lingkungan. Dan Kak Sugi sendiri kan bahkan punya teman-teman yang tidak sevisi lah katakanlah untuk lingkungan, kayak apain sih ngelakuin hal itu untungnya apa buat kamu gitu. Jadi gimana sih Kak untuk teman-teman yang agak kolot katakanlah gitu, untuk sadar bahwa mereka harus ini loh yang sebaiknya kita lakukan untuk lingkungan dan tidak hanya bodoh amat masalah lingkungan gitu. Apakah harus terjun langsung gitu atau bagaimana? Oke, baik. Jadi
apa namanya menindaklanjuti teman yang mungkin bisa dibilang belum apa namanya belum aware gitu ya, belum aware tentang masalah lingkungan. Kalau dari kami sendiri dari YCI satu, kita seperti biasa kita apa namanya edukasi. Jadi kita edukasi, kami di YCI secara konsisten itu siaran radio, jadi edukasi dan sosialisasi siaran radio di RRI Pro2 Denpasar. Jadi di radio negeri itu setiap hari Selasa jam 5 sore. Dan itu apa namanya kita mengedukasi dan mengajak para anak muda yang ada di Bali khususnya untuk satu mulai aware. Karena kenapa? Karena apa namanya ya pasti kita semua udah tahu ya bahwa isu lingkungan itu penting. Lalu bagaimana caranya kami seperti tadi satu untuk edukasi, yang kedua, nah kami juga membuka apa namanya kolaborasi dengan sekolah-sekolah. Jadi mungkin sama juga diterapkan oleh teman-teman apa namanya oleh teman-teman di Persisalen juga membuka kolaborasi dengan sekolah-sekolah gitu ya. Kami di YCI juga sama seperti di SMA 1 Mengwi, yang di apa namanya Denpasar juga. Dan ketika kami ke sana dan kami mengobrol dengan kepala sekolahnya satu sangat support sekali dengan kegiatan-kegiatan positif, dan satu juga mungkin ada juga yang sama seperti saya, yaitu iseng mencari kegiatan-kegiatan yang mungkin bermanfaat gitu ketika mengisi dari pelajaran-pelajaran sekolah gitu. Karena kalau misalnya dari saya pribadi, kalau misalnya pelajaran sekolah kita pelajari cuma teori doang, rasanya agak kurang serak gitu. Rasanya nggak kurang serak, sehingga coba apa namanya praktek gitu dari ilmu-ilmu yang kita punya. Mungkin kalau saya teman-teman tahu, ada teman saya juga ketika belajar biologi apa namanya tentang pertumbuhan dan lain sebagainya, itu ketika terjun di apa namanya tentang apa namanya tentang konservasi alam, jadi terbuka gitu wawasan, karena ada beberapa hal yang tidak dicantumkan di buku yang bisa kita dapatkan di apa namanya di kegiatan-kegiatan lapangan gitu. Dan kalau misalnya dari Kak Kirek bilang apakah harus kegiatan lapangan, enggak juga. Karena kenapa? Karena satu bisa kita lakukan mulai dari rumah aja gitu, dari rumah aja, dan apa namanya bisa dari satu apa namanya kita coba dulu pilah gitu sampah-sampah di rumah. Jadi kita buka behavior dulu, kita apa namanya kita buka kebiasaan baru dulu gitu. Kita buka kebiasaan baru, kita coba pilah apa namanya. Lalu kalau misalnya teman-teman bingung di mana gitu, kalau misalnya sampah ini udah dipilah Kak, tapi di apa namanya kalau bisa dibawa ke TPA biasanya dicampur lagi gitu kan. Kadang-kadang ada yang mengeluh seperti itu, sehingga apa namanya kami di YCI juga membuka solusi untuk teman-teman semua. Bisa tuh kalau misalnya kami di sampah plastiknya bisa dibawa apa namanya bersama kami di YCI di kantor CI. Itu kita coba belajar bareng, mengubah dari sampah plastik ini menjadi apa namanya menjadi barang gitu, dan barangnya juga apa namanya akan teman-teman ambil juga gitu, sehingga ada manfaat dan apa namanya semoga juga bisa menjadi daya tarik gitu. Oh ternyata sampah plastik yang harganya Rp0 gitu, harganya Rp0 kan sampah plastik kayak jajan dan lain sebagainya itu nggak bisa dijual kan, nggak bisa kita bawa ke pengepul itu. Ternyata bisa jadi barang gitu, dan ini yang coba kita edukasi kepada teman-teman semua. Oke, baik, terima kasih banyak Kak Sugi, tadi udah berikan insight juga, dimulai dari hal-hal kecil dulu ya Kak, kita bisa lakukan dari rumah masing-masing, jadi itu dapat menyebar ke teman-teman yang mungkin punya satu visi yang sama dengan kita. Jadi ada kebetulan di sini kita dihadiri oleh satu pembicara hebat yang punya visi yang sama seperti Kak Sugi itu, yang cinta banget dengan lingkungan. Di sini ada Kak Naj Alam, selamat pagi Kak. Siapa aku boleh panggilnya Muntas? Iya, halo selamat pagi. Selamat pagi Muntas. Apa kabar Kak? Oke, alhamdulillah baik. Ya. Lagi sibuk apa belakangan ini? Kalau hari ini kebetulan nanti jam 1 itu ke TPS lagi. Jadi karena kegiatannya kan lebih ke itu ya, pengabdian masyarakat dan ada program juga ya. Nanti siang jam 1 itu diminta ke TPS gitu. Karena ada pelatihan juga di sana. Oke.
Menarik banget Kak Muntas, mau ke TPS ya nanti jam 1. Dan boleh dong Kak cerita dikit kenapa sih Kakak bisa tiba-tiba ke TPS nanti jam 1 dan apa aja yang Kakak lakukan di sana tuh boleh banget di-share ke teman-teman. Oke, terima kasih banyak atas kesempatannya buat sharing-sharing ya ke teman-teman yang ada di sini. Oke, sebelum itu aku perkenalan lagi ya. Namaku Najmuddin Muntasir Abdul Salam, bisa dipanggilnya Muntas. Tapi kalau di sini di Meet tulisannya Naja Alam ya. Bisa dipanggil Alam, bisa dipanggil Muntas juga. Aku dari UGM, sekarang semester 5 gitu di jurusan Teknik Industri. Nah, jadi kalau cerita tentang apa ya, kenapa aku bisa sampai ini dan bahkan bisa jadi pembicara di acara ini juga karena cerita yang cukup panjang. Jadi kebetulan karena aku itu punya passion di kompetisi ya. Jadi pada bulan Januari lalu, ini sekaligus bisa jadi gambaran buat teman-teman yang sekarang masih SMA, mungkin besok ketika kuliah bakal bisa ngapain aja. Nah, jadi ketika di kuliah itu banyak peluang untuk bisa mengembangkan diri. Nah, salah satunya lewat berorganisasi gitu kan. Nah, tadi kalau lihat Kak Sugi juga kan luar biasa ya, beliau punya organisasi yang bisa mengurus sampah plastik gitu kan. Itu kan luar biasa visi misinya gitu kan. Nah, teman-teman mungkin kalau memiliki visi misi yang sama, carilah organisasi yang bisa menunjang visi misi kalian juga gitu. Aku passion di pengabdian masyarakat, aku suka ngurusin sampah. Nah, gabunglah ke organisasi yang bisa menunjang visi misi kalian tersebut. Nah, karena aku suka kompetisi juga dan pengen nyoba pengabdian masyarakat. Jadi dulu itu pengen nyoba gitu. Aku udah semester 4 waktu itu. Semester 4 pengen nyoba pengabdian masyarakat, terus gabung ke organisasi di UGM itu namanya PHBD Center, Program Holistik Bina Desa gitu, PHBD Center UGM. Nah, di sana itu mereka lagi open rekrutmen tim lapangan. Jadi benar-benar pertama kali itu aku semester 4 gabung ke organisasi. Nah, kemudian di sana dijelasin, oh besok itu ada kompetisi namanya PHP 2D. Itu panjang-panjang ya singkatannya, Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa gitu. Itu kompetisi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi kita tuh kalau ngajuin proposal teman-teman, kita ngajuin proposal ke Kemendikbud gitu kan. Terus nanti kalau misalnya mereka tertarik dengan proposal yang kita ajukan, itu bisa dikasih dana sekitar 25 sampai 40 juta. Wow, gitu kan. 25 sampai 40 juta. Nah, tapi tentunya juga dananya itu kan harus rinci ya, buat apa aja dan gimana caranya biar dananya bisa dihabiskan, tapi habisnya itu untuk hal-hal yang bermanfaat. Jadi misalnya ya, kalau aku sekarang kan ke TPS nih, TPS Randu Alas namanya di Sleman, Jogja gitu. Nah, jadi dananya ini untuk TPS dan ketika kita ngerjain programnya, TPS-nya itu bisa jadi lebih meningkat. Entah itu mereka dapat banyak duit gitu kan, tambah duitnya, terus pengolahan sampahnya jadi lebih berkembang, alat-alatnya semakin meningkat juga gitu kan jumlahnya maupun dari sisi teknologinya gitu kan. Terus pengurusnya juga tambah. Jadi yang ngurusin sampah tuh nggak cuma berempat atau berlima doang, harapannya juga jadi banyak gitu. Dan bahkan teman-teman yang masih muda gitu kan, generasi mudanya ada organisasi pemuda misalnya di tempat tersebut. Nah, itu bisa buat mereka bikin program juga, ikutan programnya juga untuk mengembangkan TPS-nya juga. Nah, kan dapat banyak ilmu ya kan. Terus nanti bisa ikutan jualan, belajar jualan di sana, belajar ngolah magotnya. Nah, itu sih. Jadi banyak hal yang bisa kita dapetin. Nah, lanjut dari tadi ketika kita gabung ke organisasi punya visi misi gitu kan. Nah, kalau aku dulu itu setelah gabung di PHBD Center itu kan pertamanya kan karena belum terbiasa ya. Terus kita dapat TPS gitu. Nah, TPS ini itu butuh kita. Gitu. Jadi, Mas tolong bantu kita untuk bisa mewujudkan apa yang sudah kita rencanakan. Jadi bukan mahasiswa yang mencari mitra, tapi mitra tuh yang minta tolong ke kita gitu. Nah, itu kan jadi kesempatan ya. Kalau masyarakat butuh kita, itu adalah kesempatan kita untuk bisa membantu mereka. Kita juga bisa berkarya di situ juga. Kan kalau mahasiswa itu bisa riset, penelitian gitu kan, bisa ikutan kompetisi, bisa sekaligus membantu cari ilmu juga kan banyak banget ya yang bisa dikembangkan di tempat mitra tersebut. Nah, kemudian setelah aku bersama timku, jadi aku nggak cuma sendirian ya, timku tuh bantu aku banget ketika bikin program ini, dan tentunya kalau timnya nggak solid, nggak bakal bisa bergerak jauh banget programnya gitu. Jadi apresiasi buat timku juga.
Jadi teman-teman besok kalau kuliah juga harus punya tim yang solid, ya kan, yang satu visi misi, yang mana juga bisa mengembangkan program yang sama kayak yang aku lakukan sekarang gitu. Jadi mengembangkan TPS biar TPS-nya bisa semakin bermanfaat untuk masyarakat. Nah, jadi sekarang kita lagi ikutan kompetisi PHP 2D. Jadi didanai oleh Kemendikbud tadi itu, alhamdulillahnya, dan kemudian kita mengerjakan program. Nah, programnya itu apa aja sih? Nah, kita tuh di TPS ada 4 program. Nah, kalau TPS kan ngurus sampah ya. Nah, jadi kebetulan di TPS itu ada namanya maggot. Maggot itu larva lalat. Tuh, larva lalat. Nah, maggot itu tuh bisa untuk mengurai sampah, teman-teman. Jadi kalau maggot itu bisa dimanfaatkan dengan baik, maka ada banyak hal yang bisa dimanfaatkan. Maksudnya berkelanjutan gitu. Nggak cuma ngurai sampahnya, tapi maggotnya bisa juga jadi pakan ternak gitu kan, untuk ayam, burung, kemudian ikan, itu kan juga makannya maggot tuh. Nah, terus nanti bisa juga maggotnya jadi pakan lele. Nah, lele kita bangun kolam sendiri gitu, teman-teman. Jadi udah ada ternak ayamnya gitu kan, yang bisa ngasilin telur, terus kalau dijualkan dapat duit, terus kita bisa juga bikin kolam lele di sana, yang mana lelenya kan bisa dijual juga tuh. Jadi makanan buat manusia, buat kita juga itu kan. Terus ada juga maggot ini juga bisa jadi pengurai sampah, dan sampah organiknya tadi jadi pupuk gitu. Entah itu pupuk cair, pupuk kompos juga gitu di TPS-nya. Nah, terus maggotnya juga bisa dimasak jadi maggot kering gitu, teman-teman. Jadi kan banyak hal ya, dari maggot bisa jadi empat hal nih. Maggot kering tadi, makanan ternak ayam, burung, terus juga ikan gitu kan. Terus kita juga bisa budidaya ikan sendiri dalam satu tempat tuh ya. Terus bisa juga pupuknya tadi itu. Nah, itu sih. Jadi banyak banget yang kita lakukan di TPS, di program PHP 2D juga, karena kita didanai banyak banget ya, puluhan juta gitu, dan kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk bisa semakin meningkatkan kemanfaatan dari TPS Randu Alas namanya. TPS Randu Alas. Bisa dicek IG-nya teman-teman, namanya @TPS Randu Alas gitu, kalau mau lebih tahu tentang programnya. Itu sih mungkin Mas Greg sementara kalau dari saya. Baik, terima kasih banyak Kak Muntas udah sharing-sharing tadi. Dan itu teman-teman, kadang TPS tuh justru yang membutuhkan kita, dan mereka tidak bisa berkata-kata ya, untuk apa istilahnya, mereka tidak bisa yang memanggil kita, justru kita yang harusnya sadar, kita yang harus membantu mereka, dan sebaik apapun usaha kita akan diapresiasi oleh pihak TPS juga. Dan aku mau nanya sendiri nih Kak Muntas, tadi kan sempat membahas tentang maggot. Banyak sekali maggot tuh bisa dipakai untuk pakan ayam, lele, segala macam. Dan kan kalau misalnya untuk mengatasi sampah di rumah kan kemungkinan besar nggak pakai maggot tuh Kak. Jadi kayak sampah di rumah itu diatasi dengan usaha kita sendiri tuh. Kalau menurut Kakak gimana? Apa yang udah Kakak lakukan untuk mengatasi rumah sendiri? Apakah pakai maggot juga kah, atau dengan cara Kakak sendiri? Oke, gini. Kebanyakan orang-orang di rumah gitu kan, sampah itu kan bukanlah suatu hal yang biasa kita urus gitu. Karena emang sampah itu sudah ada yang ngurusin sendiri. Nah, kalau misalnya teman-teman yang di rumah gitu kan punya punya keinginan untuk mengolah sampahnya sendiri, hal terkecil yang bisa kita lakukan, salah satu hal kecilnya ya, bisa memisahkan sampah organik, gitu kan, sampah plastik, gitu kan, itu kan bisa dipisahkan ya, dan itu akan memudahkan kalau misalkan kita nanti buang ke tempat pembuangan sampah, itu kan mereka akan mudah juga untuk mengolahnya. Nah, itu salah satu hal terkecil untuk bisa mengolah sampah gitu. Paling enggak sampah yang organik gitu kan, sampah-sampah makanan itu disendiriin. Sama kayak Andi itu ya, biasanya kan kalau di sekolah, di tempat umum kan udah ada 3 tempat sampah ya, untuk sampah organik, sampah plastik, satu lagi apa gitu. Nah, itu kan salah satu hal terkecil yang bisa dilakukan. Itu sih Kak Greg. Jadi itu teman-teman, kembali lagi kita selalu hampir setiap pembicara pun menyarankan hal yang sama. Jadi kayak membagi sampah dari rumah kita itu adalah satu hal yang penting banget, dan hal yang bisa kita lakukan dari rumah masing-masing. Oke, jadi Kak Muntas, aku mau nanya dikit lagi nih. Kan Kakak bersama tim udah mengatasi permasalahan yang ada di TPS, dan di rumah sendiri pun udah memisah-misahkan sampah menurut kategorinya masing-masing. Dan apa yang Kakak lakukan itu apakah berdampak juga untuk lingkungan sekitar? Apakah lingkungan sekitar merespon dengan baik, atau ikutan malah untuk melakukan suatu kegiatan sosial, atau bahkan hanya memilah sampah dari rumah sendiri? Itu gimana Kak respon sekitar?
Oke, kalau ini dari berkaca dari program yang selama ini kita lakukan ya di TPS. Nah, jadi kalau kebetulan kalau di dusun, namanya itu dusun Candi Karang ya, mereka itu sudah apa ya, istilahnya diberikan sebuah pengarahan gitu oleh TPS-nya juga agar nanti ada pertanyaan ya, agar mereka itu kalau dalam membuang sampah itu sudah dipilah-pilah gitu. Nah, jadi manfaatnya sendiri tentunya buat lingkungan ya. Kalau sampahnya dibeda-bedakan, itu akan memudahkan TPS-nya sendiri untuk mengurus gitu. Daripada gini ya, misalnya masyarakat nih, teman-teman misalnya sampahnya nggak disatuin gitu kan, nggak dibeda-bedain, malah disatuin semuanya, antara sampah makanan, sampah kertas lah, terus sampah elektronik, itu jadi satu gitu. Itu kan akan menyulitkan TPS juga. Nah, kalau misalnya nih, di TPS itu sekitarnya ada pemukiman, ada rumah-rumah juga, kan yang terdampak baunya gitu kan, itu kan bakal pemukiman di sekitar TPS-nya tadi. Nah, gitu sih. Itu salah satu hal yang paling berdampak. Jadi hal kecil yang kita lakukan di rumah dengan cara memisahkan menurut kategori sampahnya masing-masing itu akan memudahkan pengurus TPS untuk mengolah sampah, dan itu juga akan mencegah bau, itu kan akan mencegah bau sampah-sampah yang ada di TPS gitu. Sehingga rumah-rumah atau pemukiman yang ada di sekitar TPS itu jadi nggak kena dampaknya gitu sih. Itu. Oke, Kak Muntas, itu jadi teman-teman selain kita dari rumah sendiri bisa memilah sampah, itu juga dapat membantu bapak-bapak dan siapapun yang bekerja di TPS untuk bisa mengolah sampah dengan baik. Dan tadi kata Pak Dwi sendiri cerita kalau TPS itu banyak sekali sampah yang masuk ke TPS setiap harinya, dan dengan cara kita memilah sampah dari rumah, istilahnya bisa membantu meringankan apa yang dikerjakan oleh pekerja di sana. Jadi itu dia teman-teman, jangan sampai lupa untuk selalu memilah sampah mulai dari rumah sendiri, dan itu dapat menjadi salah satu kontribusi kita untuk memenuhi agenda global poin ke-15 atau live online. Jadi terima kasih banyak Kak Muntas. Boleh nambahin? Apa? Boleh banget. Boleh nambahin? Iya, boleh. Itu kebetulan juga ada pertanyaan ya dari ini nih, Kak Panderisma. Jadi mungkin sekalian aja aku jelasin kalau maggot. Nah, kebetulan karena programku tentang maggot kan, itu tentunya bergantung pada pemasaran juga. Nah, kalau kita misalnya ngolah maggot kering, terus kita ngolah pupuk juga, ngolah peternakan ayam tadi, peternakan lele juga. Nah, kalau masyarakat nggak tahu program kita, gimana mereka mau beli gitu kan? Nah, jadi kalau program kita tuh juga ada namanya program untuk khusus untuk pemasaran gitu. Nah, selama ini yang udah dilakukan, maggot itu lagi banyak lagi booming gitu. Dan banyak peternak-peternak kayak peternak ayam gitu ya, itu nyoba buat beli maggot. Nah, selama ini yang udah kita lakukan itu kejual loh, kalau di Jogja. Nah, ini kalau karena di Jogja itu mungkin sosialisasinya lebih lebih booming gitu, karena beberapa TPS juga belajar dari TPS Randu Alas ini. Jadi TPS Randu Alas ini jadi contoh gitu di Kabupaten Sleman. TPS-TPS lain pada berguru ke sini gitu. Jadi mencontoh program kita gitu kan. Nah, karena booming gitu, peternak-peternak sekitar TPS misalnya, atau ketika mereka lihat media sosial kita gitu, nah mereka jadi tahu, oh ternyata ada produk namanya produk maggot gitu. Nah, kebetulan aku tuh ada produknya. Ini sebuah contoh produk ya, namanya mager nih. Mager, bukan malas gerak tapi maggot kering. Ya, namanya produk mager. Ini siang maggot ini maggot itu dimasak, dikeringin gitu kan di oven. Nah, setelah itu kita bikin kemasan gini. Jadi dari programnya itu emang luarannya kita bikin produk mager ini gitu. Nah, setelah produknya jadi, ini kan bisa dijual gitu kan. Nah, kalau dijual bakal dapat duit. Itu sebuah contoh ya. Jadi kalau kita kreatif, kalau kita punya sebuah inovasi, kreativitas yang daripada kita mungkin hanya sebatas tahu tapi nggak gerak langsung di lapangan, ya kita nggak bisa tahu gimana pasarnya suka atau enggak gitu kan. Nah gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman yang di Bali nih ada inovasi tentang maggot, bisa dicoba juga sosialisasi ya. Jadi teman-teman bisa buat poster, bisa banyak-banyak pajang di media sosial, kolaborasi juga bareng Kak Sugi gitu kan, yang udah ada organisasi, bareng kami juga dari UGM gitu misalnya, bareng dari Precious Island juga. Nah, ini kan kita kalau kolaborasi bareng-bareng nanti semakin booming. Kalau kita punya produk bareng-bareng bisa saling share gitu kan. Nah, gitu sih.
Jadi untuk pasar sendiri tergantung gimana kita cara sosialisasinya, dan kalau di Jogja nih itu udah banyak yang beli gitu teman-teman. Itu sih Kak Greg. Wih, keren banget ya teman-teman. Jadi punya nilai jual, bahkan yang ulat yang untuk ngolah sampah tadi bahkan bisa dijual dan dimasak di rumah masing-masing. Dan tadi Kak Muntas juga sempat menyinggung tentang kolaborasi. Nah, gimana sih teman-teman di sini bisa kolaborasi kecil-kecilan aja untuk istilahnya sama Kak Muntas memberantas tentang permasalahan sampah ini? Gimana tuh Kak? Oke, kolaborasi bisa banyak hal ya. Kita kalau bikin campaign misalnya dari hal kecil lah, intinya campaign gitu. Ini kalau konsep campaignnya tentang apa belum kita pikirin ya. Nah, tentunya kalau teman-teman nih ada ide gitu kan, teman-teman punya sebuah pemikiran mengenai, oh yang bisa aku lakukan buat masyarakat kayak gini nih. Nanti kalau kita ngelakuin ini bakal bisa berdampak apa buat masyarakat. Nah, itu jadi kalau teman-teman punya ide gitu kan, bisa ini ya disampaikan juga entah itu kemana. Mungkin Kak Greg bisa ngasih tahu sebaiknya dikasih tahu kemana nih kalau mereka punya ide gitu. Kalau aku share nomor kakak aja boleh Kak? Nanti untuk Boleh teman-teman banget. sendiri yang mau kolaborasi boleh ngontak kakak nanti lewat sana. Oke, Boleh? bisa. Nanti mungkin Oke. bisa di-share nomorku, nomor Kak Sugi juga, nomor Pak Dwi Arbani kan. Jadi kan nanti kan kalau mau kolaborasi sama kita bertiga ya, dan kita bertiga nanti kalau misalnya bakal ada kolaborasi kan langsung teman-teman bakal dihubungi. Oke, terus sekalian Mas Greg, ini kan ada pertanyaan dari Mbak Patricia ya. Berapa persen sih perbandingan sampah organik dan anorganiknya? Kalau di TPS ya maksudnya? Nah, kalau di TPS itu kebetulan karena aku juga punya datanya, sampah anorganik itu perbandingannya mungkin sekitar gini deh, sampah organiknya itu 2,17 ton. 2,17 ton per bulan. 2,17 ton per bulan. Itu sampah loh ya. Sampah organik gitu. Jadi makanan-makanan bekas, buah-buah yang udah hampir busuk gitu kan. Nah, itu 2,17 ton. Sementara untuk totalnya ini berarti kan kalau organik segitu, anorganiknya berarti sekitar 14 ton gitu. Jadi perbandingannya ya 2 ton anorganik, 14 tonnya 2 tonnya organik, 14 tonnya anorganik gitu. Karena totalnya 16 ton lebih gitu, teman-teman. Banyak banget kalau sampah yang ada di TPS ya. Tapi kalau tadi Pak Dwi Arbani bilang di tempat pembuangan akhir ya. Karena TPS itu kan kecil. Kalau TPA itu besar skalanya. Besar. Misalnya se-Jogja itu ada TPA namanya TPA Piungan. Itu sampah-sampah semuanya anorganik juga dikumpulin di sana. Nah, itu tuh bahkan mereka ya itu tadi ribuan ton ya, karena dari seluruh Jogja dikumpulnya di TPA Piungan gitu. Nah, jadi sampah-sampahnya emang ya kalau kita tahu data jumlah sampah segitu, harusnya teman-teman bisa tergerak, wah sampah banyaknya segini, aku harus apa nih biar bisa berkontribusi buat mengurangi sampah tersebut, biar bisa memanfaatkan sampah-sampah tersebut agar nantinya bermanfaat kembali, didaur ulang gitu kan, kita buat produk kreativitas dari sampah-sampah. Nah gitu sih kayak yang dilakukan oleh Kak Sugi ya, misalnya nanti kedepannya bakal ada produk-produk turunan gitu, produk-produk entah itu misalnya tas, meja dari sampah-sampah plastik, atau bukan cuma sampah plastik ya. Tadi kalau Pak Dwi Arbani bilang tentang sampah yang belum bisa dikurai, misalnya bungkus-bungkus apa gitu kan. Nah, itu nanti kan biar teman-teman kalau punya ide gimana caranya biar bungkus-bungkus tersebut bermanfaat. Nah, ini bisa jadi peluang buat kolaborasi ya, teman-teman ya. Gitu. Tuh teman-teman, nanti nomor Kak Muntas akan aku share di grup WhatsApp teman-teman semua. Jadi jangan takut-takut untuk kontak Kak Muntas untuk open for collaboration. Jadi pertanyaannya apakah sudah terjawab Kak dua yang tadi? Yang mana Masnya? Sudah. Tadi kan ada 2 pertanyaan. Apakah sudah terjawab semua Kak? Oh sudah. Oke. Terima kasih Kak Muntas sudah menjawab dengan cukup lengkap, dan teman-teman yang mengajukan pertanyaan boleh tulis di kolom chat apakah sudah terjawab atau belum, atau bahkan kalau mau nanya lagi boleh banget kok. Jadi terima kasih Kak Muntas untuk jawabannya, dan ada pertanyaan nih di atasnya Pandi Risma dari Iputu Yoga Trisna Jaya. Halo Kak, saya izin bertanya, bagaimana alur sampah yang kita buang sehari-hari? Karena saya hanya taunya sampah rumah saya diambil oleh pihak kebersihan. Saya nggak tahu sampah itu dibawa kemana dan akhirnya berakhir di mana. Jadi ini boleh untuk Kak Sugi memberikan jawaban yang sesuai dengan pengalaman Kakak. Silahkan Kak Sugi.
Oke, terima kasih Kak Greg. Mungkin untuk ini kalau dari saya belum terlalu expert, yang paling expert pasti Kak Alam nih. Kak Muntas yang paling expert deh kalau udah ke TPS. Tapi kalau saya dari yang saya tahu mungkin bisa direvisi ya. Jadi karena saya juga sama langganan juga. Sampah dari rumah itu dibawa ke TPS, lalu dari dan di sana baru dipilah lagi. Jadi kayak misalnya yang plastik itu biasanya diambil, karena saya juga dulu sering juga ke TPS untuk sebenarnya nyari barang yang sekiranya sebenarnya masih bagus gitu, masih bagus untuk dipakai. Kadang-kala ada kayak misalnya waktu saya pernah juga penelitian membuat incinerator. Jadi incinerator itu alat pengusaha sampah gitu yang dibakar dengan suhu 1000 derajat Celcius. Saya nyari tabung LPG sebenarnya. Jadi saya nyari tabung LPG dan saya dapatnya di TPS gitu. Jadi saya dapat di TPS dan itu dijual. Nah, jadi sampah-sampah mungkin yang bisa dibilang kalau itu yang saya cari kan sampah yang superior ya, yang gede-gede gitu. Tapi kalau misalnya sampah-sampah seperti yang sampah campuran, sampah rumah tangga yang yang teman-teman ada di rumah gitu, yang kemudian pasti yang diambil adalah sampah botol, sampah plastik itu yang memang bisa gitu untuk mulai ekonomi. Nah, tapi untuk lengkapnya yang pasti sudah berada di lapangan, mungkin Kak Nats bisa juga menambahkan Kak Nats. Oke, langsung aku tambahin ya. Iya, Ya, udah bener kata Kak Sugi ya. Jadi sampah dari rumah itu kan nanti langsung dibawa ke TPS ya, sama petugas kebersihan gitu kan. Nah, di TPS nanti dipilah lagi. Udah bener tadi jawabannya, dipilah lagi. Nah, kalau biasanya di TPS yang udah menerapkan kalau misalnya TPS-nya ada punya maggot gitu ya, nah tadi diolah kayak maggot. Ada juga yang punya mesin daur ulang sendiri, jadi khusus sampah plastiknya gitu kan, sama-sama botol misalnya. Nah, itu nanti langsung didaur ulang jadi produk sendiri gitu. Ada juga teman-teman, itu yang sampah-sampahnya itu gini, dari toko buah kan biasanya punya keranjang-keranjang buah ya dari kayu. Nah, punya keranjang buah dari kayu itu sampai di TPS itu juga dibawa ke TPS-nya, jadi dibuang gitu, sekaligus keranjangnya. Nah, kayu-kayu tersebut, nah keranjangnya kan pasti dibuang sendiri gitu, buah-buahnya ditempatin sendiri, keranjangnya ditempatin sendiri. Nah, kalau di tempat kami kebetulan karena ada masalah itu, nah keranjang buahnya itu bisa jadi sebuah kreativitas sendiri. Kita bikin gantungan kunci misalnya, jendela mata gitu kan. Nah, kalau misalkan di TPS ada tamu nih, gitu kan, ada tamu dari dinas atau bahkan dari teman-teman mahasiswa yang pengen riset di situ. Nah, itu kan bisa dikasih cendera matanya. Atau bahkan dijual, teman-teman. Kalau punya akun Shopee, Tokopedia sendiri kan bisa langsung dijualin di all shop gitu kan. Nah, kan dapat duit lagi tuh. Itu sebuah contoh. Nah, kalau teman-teman gerak di lapangan tuh akan ada banyak hal yang bisa dieksplor, teman-teman bisa cari peluang, aku kalau jualin ini dapat duit loh. Nah, gitu. Jadi berpikirnya langsung ke situ kan. Kalau kita mikir duit kan biasanya bakal semangat ya. Bukan cuma ilmu aja, tapi kalau secara materi kita juga berpikir, pastinya akan ada banyak hal yang bisa dieksplor. Gitu. Tapi ada beberapa pertanyaan lagi dari kolom chat, Mas Greg. Oke, terima kasih banyak Kak Muntas. Tadi jadi kalau misalnya teman-teman mau lihat sendiri, plastik pun bisa diolah jadi kaki palsu dan kayu pun tadi bisa diolah sebagai kayak bingkisan gitu, oleh-oleh gitu ya Kak. Jadi kayak bisa cenderamata, iya betul. Jadi teman-teman kalau mau lihat sendiri ke TPS, boleh ke TPS di dekat rumah teman-teman masing-masing. Nanti akan banyak sekali terbuka peluang untuk ngembangin ini tuh harusnya menjadi apa dan bagaimana caranya. Jadi terima kasih Kak Muntas dan Kak Sugi sudah menjawab pertanyaan dengan baik. Kalau teman-teman sudah terjawab pertanyaannya, silahkan menulis di kolom chat. Kemudian ada lagi nih dari Riping Aditya. Apa kendala kakak selama ini melakukan proses pengolahan sampah? Aku mau mulai dari Kak Sugi dulu, silahkan. Kira-kira Kak Greg, maaf sebelumnya bisa diulang pertanyaannya? Oke, jadi dari Riping pertanyaannya, jadi apakah ada kendala kakak selama melakukan proses pengolahan sampah? Oke, kalau bisa dibilang kendala, mungkin untuk saat ini masih belum ada kendala yang gini ya, yang yang berarti gitu, maksudnya yang bisa menghentikan. Tapi kalau misalnya dibilang kendala yang kita alami mungkin dari awal gitu ya, dari awal pengolahan sampah plastik yang
yang kami lakukan. Mungkin biar kebayang ke teman-teman, aku boleh searching nggak kira-kira, Kak Greg? Silakan. Oke. Nah baik, jadi teman-teman, belum dibuka Kak Greg untuk akses share screen-nya, masih ketutup saya. Oke, kalau misalnya jelaskan aja bisa Kak, secara Nah, jadi kan kalau misalnya bayangan aja misalnya sampah gitu, kita waktu itu beach clean up gitu di daerah pesisir, dan itu juga ada yang di mangrove, dan itu sampahnya kotor. Sampahnya kotor. Nah, kalau misalnya kita olah langsung, nah tentu ini nggak bisa. Karena ada campuran kayak tanah lain sebagainya yang memang akan mengurangi dan bahkan plastiknya nggak bisa nyatu gitu, sehingga nggak bisa diolah. Nah, jadi plastik itu plastik yang akan diolah maupun sampah sampah makanan juga, misalnya yang memang ada aluminiumnya gitu. Jadi misalnya kayak bungkus-bungkus ciki-ciki misalnya, atau bungkus-bungkus makanan yang kalau misalnya teman-teman lihat ada lapisan silver gitu loh di dalamnya gitu. Nah, itu kalau dari kami juga masih mencoba untuk mengolah itu, tapi sebenarnya syarat untuk dari pengalaman kami, syaratnya untuk mengolah sampah itu adalah agar sampahnya ini bersih dulu. Jadi kami waktu itu pada saat clean up nemu sampahnya yang memang benar-benar namanya juga di berlumpur gitu ya, di mangrove. Itu benar-benar kami bersihin, dan itu yang sebenarnya kalau misalnya boleh saya bilang agak memakan waktu gitu, karena sisanya dari yang proses lain itu semuanya pakai mesin. Jadi kita kalau misalnya biar dia jadi kecil, kita nggak pakai gunting, kita pakai mesin. Jadi kita langsung jadi dia jadi kecil, lalu kita oven dan kita cetak gitu. Jadi untuk kendala saat ini mungkin itu ya, karena sampah yang ada bertebaran itu kadangkala masih kotor gitu. Tapi kalau misalnya sampah yang dari teman-teman yang udah pilah itu udah bersih banget gitu, itu malah sangat membantu sekali gitu dalam mempercepat dari proses daur ulang ini sendiri. Terima kasih banyak Kak Sugi sudah memberikan insight ke teman-teman semua. Dan kalau untuk Kak Muntas bagaimana Kak dalam mengolah sampah? Apa sih kendala yang Kakak alami selama ini? Oke, terima kasih banyak. Intinya kalau kendala itu yang merasakan langsung kan lebih banyak ke masyarakatnya ya. Karena aku kan di sini sama tim sebagai fasilitator gitu. Nah, kita juga ikut bantu di lapangan, tapi yang selama ini yang dari dulu udah melakukannya secara langsung kan pengurus-pengurus TPS-nya. Nah, mereka tuh udah pernah kita wawancara, teman-teman. Nah, kenapa tadi aku bilang di awal masyarakat tuh butuh kita gitu. Bukan kita yang datang ke masyarakat terus kita yang nawarin program, ini malah masyarakatnya butuh kita gitu. Nah, berarti kan mereka punya masalah gitu kan. Nah, yang pertama nih teman-teman, pengurus TPS itu kekurangan sumber daya biasanya. Nah, itulah kenapa kami di sini dari UGM gitu kan datang ke sana bareng teman-teman organisasi pemuda di dusun tersebut. Yuk kita kolaborasi bareng-bareng buat gedein TPS-nya, buat ngembangin TPS-nya, buat bantu-bantu bapaknya yang di TPS gitu, teman-teman. Nah, jadi yang pertama tuh biasanya kurang orang. Sampahnya kan berton-ton ya, per bulan tuh ton sampai 16 ton gitu, dan yang ngurus itu kalau di TPS cuma 4 orang. Bayangin, 4 orang. 4 orang di TPS udah harus kurusin maggot, lele, peternakan ayamnya juga, pupuk cair sama komposnya. Nah, itu sih. Padahal pemasukannya itu juga sebenarnya banyak gitu. Nah, ini cuma berempat, mereka kewalahan dari sumber daya, dan ini punya banyak peternakan. Otomatis duitnya kan bisa menghasilkan banyak ya. Nah, tapi mereka itu kurang bisa ngasilin duit banyak secara langsung karena butuh orang tambahan. Nah, dari situ ya karena tim kami datang itu kan untuk belajar langsung di lapangan. Nah, mereka jadi terbantu. Itu salah satu permasalahan yang benar-benar mungkin banyak TPS kalau mereka nggak punya sumber daya yang banyak, nah mereka bakal kesulitan untuk mengembangkan programnya. Nah, terus yang kedua, keterbatasan tempat untuk mengolah maggotnya. TPS itu juga butuh uang. Gitu ya. Tadi kan saya sampaikan juga ya. Mereka itu sebenarnya bisa punya banyak pemasukan, tapi mereka kurang orang. Nah, dan karena kurang orang tersebut, dananya kan jadi juga kurang. Padahal mereka tuh juga butuh tempat gitu. Untuk ngolah lelenya butuh tempat yang cukup besar untuk bikin kolam gitu kan.
butuh tempat buat kandang lelenya, kandang ayamnya juga gitu. Nah, kalau ayam-ayamnya ini kan semakin banyak, telurnya banyak, terus juga ayamnya semakin banyak gitu kan. Nah, kan butuh perluasan kandang. Nah, disitulah peran teman-teman gitu kan, peran kita semua untuk bisa gerak langsung di lapangan gitu. Nah, sekaligus kalau kita bantu, pastinya teman-teman kan juga kepikiran soal, aku dapat benefit apa nih? Keuntunganku apa nih kalau bantu di TPS? Nah, itu nanti bisa dibicarakan bareng-bareng gitu kan. Teman-teman bisa bikin buku juga misalnya di tempat pengolahan sampahnya gitu kan. Nah, itu sebuah contoh untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di TPS. Tuh, teman-teman sekalian. Oke, baik. Terima kasih Kak Muntas. Tadi kalau dari Kak Sugi dengan membersihkan satu persatu sampah plastik agar bisa dibentuk ya Kak istilahnya. Kemudian dari Kak Muntas, banyak sekali TPS yang masih kekurangan banget dari hal tenaga apalagi dan justru mereka yang butuh bantuan dari kita dan mereka yang sangat berterima kasih kalau kita bisa membantu. Jadi terima kasih banyak untuk jawabannya. Kalau teman-teman sudah terjawab silahkan bisa tulis di kolom chat. Kemudian ada lagi nih Kak dari Niluh Putu Yusi Lestari. Jadi ini kemungkinan akan lebih ke Kak Muntas. Selamat pagi Kak, izin bertanya Kak, apa sih manfaat apa sih manfaat dari maggot untuk pakan ternak tersebut? Seperti itu Kak. Oke, langsung dijawab ya. Oke. Maggot itu beda sama pakan-pakan ternak lainnya gitu. Nah, maggot tadi kan aku bilang bisa dijadiin maggot kering dengan cara dimasak, bisa langsung dimakan gitu, maggot mentah gitu kan. Atau misalnya maggotnya diberi kunir dan segala macam gitu. Nah, manfaatnya secara langsung yang membedakan mungkin ya, kalau maggot itu bisa bikin ternaknya, ini yang aku tahu ya, kalau mungkin anak peternakan jauh lebih banyak jawabannya mungkin gitu. Yang aku tahu tuh yang pertama, maggot itu kalau dimakan, maggot yang udah dikeringin ya, maggot kering itu kalau dimakan sama ternak itu bisa bikin ternaknya tambah fresh. Maksudnya karena maggot ini kan makhluk hidup ya, kan beda sama misalnya kayak pakan-pakan ternak yang dibuat dari campuran apa gitu misalnya. Nah, karena maggot ini kan bekas makhluk hidup, ada proteinnya di dalam maggot ini. Nah, jadi ketika dimakan sama misalnya burung atau dimakan sama ikan atau ayam gitu, nah mereka ini ternak-ternaknya bisa jadi lebih fresh. Itu yang paling utama itu sih, yang membedakan maggot sama produk-produk pakan ternak yang campuran-campuran gitu. Tuh, jadi maggot itu proteinnya tinggi gitu. Bahkan kalau kalian lihat di Instagramku, namanya ini ya, Instagramku sekalian buat promosi. Aku punya postingan sendiri khusus waktu aku makan maggot. Maggot itu bisa aku makan, teman-teman. Yes, maggot itu larva lalat ya, dan itu bisa dimakan gitu. Nah, kenapa bisa dimakan? Karena ada proteinnya, nggak masalah gitu. Meskipun mereka mungkin makan sampah itu ya, sampah organik, tapi kan ada proteinnya. Ketika makan sampah organik sudah dicerna, misalnya di dalam perut sama di dalam perut maggotnya udah dicerna gitu. Nah, maggot itu bisa kita makan lagi sebagai pakan manusia, tapi jangan sering-sering sih, karena banyak minyaknya juga. Dan itu bukan makanan makanan pokok buat kita gitu. Tapi kalau mau dijadiin keripik bisa gitu. Asalkan kalian percaya diri aja buat makan maggotnya. Gitu sih. Itu maggot yang masih hidup Kak dimakan atau yang sudah dikeringkan? Udah dikeringin. Nggak mungkin maggot masih hidup terus dimakan. Jadi maksudnya produk ini tuh bisa dimakan gitu sama kita sendiri gitu. Tapi ya tadi jangan banyak-banyak juga karena banyak minyaknya, meskipun banyak proteinnya juga banyak minyaknya, dan itu bukan makanan pokok buat kita. Kalau sebatas mau nyicipi bisa gitu. Aku pernah makan gitu nggak ada apa-apa kok, buktinya masih hidup. Gitu. Oke, mantep. Mantep banget Kak Muntas. Jadi maggot itu bisa nambah protein lah kayak ya buat hewan pakan ternak dan bahkan buat kita sendiri pun ada protein lagi buat kita cerna. Jadi lebih segar teman-teman, lebih segar gitu badannya. Bener tapi itu beneran. Asal jangan banyak-banyak ya Kak. Cukup sewajarnya aja. Jadi terima kasih banyak Kak Muntas udah sharing-sharing yang lucu-lucu ini. Jadi begitu teman-teman, dan kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Ada lagi dari Putu Dewi. Izin bertanya Kak, bagaimana cara mengolah kaca dan benda yang berbahaya lainnya agar bisa diurai? Aku mau dari Kak Muntas dulu deh. Gimana Kak itu? Gimana tadi? Yang cara mengolah kaca dan benda yang berbahaya agar bisa diurai ya? Gitu ya. Oke.
Sejujurnya ini yang mungkin yang lebih tahu bapak-bapak di TPS, karena kita fokusnya ke sampah organik selama ini gitu kan. Kalau sampah anorganik itu biasanya di TPS itu langsung dibawa ke TPA. Nah, itulah kenapa TPA di setiap di setiap provinsi, di setiap kabupaten itu biasanya numpuk gitu. Di TPA itu masih butuh kreativitas dari kita semua, teman-teman. Jadi yang biasa diurai, yang biasa diolah lagi, tadi seperti kata Pak Dwi ya, Pak Dwi Arbani, yang biasa diolah itu misalnya botol-botol minuman itu udah diolah. Kalau kaca itu emang sulit. Jadi kita masih banyak ini ya, makanya mahasiswa-mahasiswa tuh pada berlomba-lomba untuk bikin riset, ini bisa dibikin apa sih kaca-kaca ini? Nah gitu. Sejujurnya kalau dari aku sendiri belum tahu kalau kaca-kaca ini bakal diapain. Tapi yang aku tahu di TPA itu, kalau di Jogja namanya TPA Piungan ya, itu numpuk teman-teman, numpuk. Temukannya segunung kayak udah buat bukit sendiri gitu loh, bukit sampah gitu. Dan khusus sampah-sampah kaca ini biasanya kalau nggak disendiriin ya mereka tuh bisa kita injak gitu kalau di bukit sampah tersebut. Nah, jadi emang masih masih banyak kesulitan, masih butuh kreativitas juga yang selama ini masih dicari gitu oleh banyak mahasiswa untuk dikembangkan. Nah, barangkali ini jadi PR buat teman-teman nih. Jadi teman-teman kalau misalnya besok mau kolaborasi, sekalian pikirin ide kaca ini bisa dibuat apa sih biar nggak membahayakan di TPA-nya juga gitu kan. Para petugas TPA-nya mereka kasihan kan ketika ngolah sampah terus ketusuk kaca gitu kan. Nah, itu sih. Lebih ke situnya sih. Kita masih butuh kreativitas buat mengolah sampah-sampah kayak kaca contohnya seperti itu. Oke, baik Kak Muntas. Jadi kalau teman-teman punya inovasi atau terobosan baru nih tentang bagaimana mengolah sampah kaca, bisa banget untuk open for collaboration dengan Kak Sugi atau Kak Muntas atau dengan Princess Island juga bisa. Jadi terima kasih Kak Muntas udah memberikan jawaban Kakak. Dan sekarang kalau Kak Sugi bagaimana? Apakah ada pengalaman sendiri tentang mengolah sampah kaca? Oke, baik, terima kasih Putu Dewi, keren banget pertanyaannya. Bahkan saya juga baru kepikiran nih untuk ngolah sampah kaca gitu. Karena kemarin kalau misalnya saya kepikiran sampah kaca, kalau dari yang saya lihat yang kaca-kaca botolan ya, misalnya kayak kaca botol bir gitu kan kaca tuh. Nah, kalau itu karena dari yang saya lihat yang di Green School ya, di Green School itu dipakai jadi gelas. Jadi dia itu dipotong, jadi dipotong bukan dipotong sih, cuma dikasih garis saja, lalu kita manfaatkan prinsip fisika, yaitu pemuaian dari si kaca. Nah, jadi kaca itu cepat memuai, sehingga kalau misalnya kita gores lalu kita kasih panas, dingin, lalu tiba-tiba nanti dia akan pecah sendiri. Pecahnya itu adalah di sekitaran garis yang udah kita buat, yang udah kita goresin gitu. Nah, jadi itu yang satu produk nyata yang saya lihat dari kaca ya, kaca botol bir yang memang kalau bir kan misalnya kita lihat gede gitu ya, hijau gede gitu dia. Nah, tapi kalau yang lain seperti misalnya kaca kaca biasa gitu memang udah pecah. Ya mungkin yang itu yang ingin dilihat sama Kak Nats gitu ya, yang di TPS, karena saya juga lihat di ada waktu kita clean up juga di mangrove, itu bener numpuk kacanya, dan itu pun mungkin kayak kaca-kaca rumah kali yang pecah gitu ya, lalu ditaruh di sana, sehingga waktu itu kita juga hati-hati banget ngambil kacanya itu, dan kami juga nggak tahu kalau misalnya ini dibawa ke TPS nanti diolah jadi apa gitu. Lalu kalau yang lain mungkin ini pertanyaan, kalau misalnya dibilang diurai sih enggak ya, lebih tepatnya diolah ya. Kalau misalnya lagi satu kaca mobil, nah kaca mobil kalau dari yang saya lihat di Green School itu dijadiin papan, karena kaca mobil itu kuat. Kaca mobil lebih kuat untuk kalau misalnya kita tekan nggak mudah pecah, dan itu tebal. Kalau misalnya dari yang saya lihat, jadi kaca mobil walaupun memang bentuknya agak aneh gitu ya, karena kan gitu kaca mobil. Nah tapi kalau di Green School itu di belakangnya itu dicat putih lalu dijadiin papan, dan hampir semua kelas yang saya datangi di Green School itu pakai papan ini. Jadi papan tulis ya Mas ya? Iya. Untuk papan tulis berarti? Iya, papan tulis. Jadi langsung ditulis untuk mereka belajar gitu. Dan bahkan yang karena kebanyakan bahkan jadiin genteng malah di atas gitu. Karena juga kuat gitu. Kalau kaca mobil ya, kalau kaca mobil yang utuh gitu masih kuat. Tapi untuk yang
kaca-kaca yang memang kaca biasa lalu itu pecah. Nah, ini sampai sekarang kalau dari saya pribadi dan saya juga sebenarnya suka sekali meneliti kayak Kak Nats gitu ya. Jadi meneliti kalau misalnya mungkin ini cuma hipotesis, apakah bisa kira-kira kalau misalnya kaca biasa itu kita panasin gitu, karena kan kaca kan dibuat dari pasir silika itu juga dipanasin sehingga jadi lelehan kaca gitu kan. Nah, bagaimana kalau misalnya kayak prosesnya kita balik, jadi yang kaca yang memang udah jadi kaca gitu, kita jadiin lelehan kaca lagi, sama seperti orang ngolah besi, sama sih orang buat keris gitu. Nah, ini sebenarnya mau saya coba kalau misalnya incinerator yang saya kembangkan sebelumnya itu bisa melewati sekitar beberapa derajat Celcius lebih tinggi daripada titik didihnya, bukan titik didih sih, titik panasnya si besi gitu. Nah, ini yang mungkin apa bisa kita kembangkan. Dan kalau misalnya teman-teman apalagi Purut Dewi, kalau misalnya benar-benar penasaran banget, yuk kita kolaborasi seperti yang dikatakan Kak Greg, kita coba kolaborasi sama Kak Nats, sama kita Yici, sama Precious Silent. Coba deh kita keroyok nih si kaca ini. Bisa nggak kira-kira kita jadiin produk, dan bahkan kalau misalnya jadi gitu, ini bisa menjadi benar-benar bisa menjadi inovasi yang bagus ya untuk di TPS, biar nggak menggunung gitu di TPS kaca-kacanya. Gitu kira-kira kalau dari saya. Ya, itu Oke. buat kolaborasi ya, luar biasa. Iya. Oke, terima kasih banyak Kak Sugi dan Kak Muntas. Tadi jadi bisa dipakai untuk dekorasi seperti bentuk gelas, kemudian ada genteng, kemudian ada papan yang bisa dipergunakan kembali. Jadi terima kasih banyak untuk jawabannya, dan kita masih open untuk satu pertanyaan terakhir nih, dan aku sudah melihat satu pertanyaan yang cukup bagus dari Cynthia Onyok. Jadi izin bertanya Kak, bagaimana cara membuat diri agar niat untuk memilah sampah di rumah? Karena anak muda zaman sekarang masih jarang untuk melakukannya. Gimana kalau Kak Sugi dulu bagaimana? Oke, terima kasih Kak Greg. Ini keren banget. Jadi Cynthia juga pertanyaan sangat kritis sekali dan konkret banget. Pasti mau nyoba langsung di rumah nih. Bagaimana sih caranya kita biar niat gitu dalam memilah sampah? Karena kalau misalnya kita bahkan ketika kita milah sampah pun orang biasanya ngeritik, niat banget gitu kan. Berarti sebenarnya belum normal. Nah, jadi belum jadi hal yang umum gitu untuk dilakukan kalau misalnya di daerah yang dari kakak sendiri. Nah, tapi untuk bagaimana caranya kita agar bisa gitu dan niat untuk memilah sampah. Satu, kalau dari saya pribadi adalah kita tahu dulu why dan manfaatnya. Why kita memilah sampah sehingga ini bisa menjadi landasan untuk kita bertindak gitu. Kalau dari saya pribadi, saya biasanya begitu. Kalau misalnya saya melakukan sesuatu, saya tanyain dulu why-nya. Kalau misalnya why-nya greget, ya sudah, kita take action gitu. Lalu kita harus tahu dulu why-nya. Lalu yang kedua, kita tahu manfaatnya. Nah, kalau misalnya dari saya sendiri, saya dari SMA kelas 1 itu memilah sampah, khususnya sampah plastik. Karena kenapa? Satu, karena saya waktu itu di Green School, saya belajar bahasa Inggris di Green School. Ya walaupun sekarang masih belajar juga sih bahasa Inggris ya. Sebelum banyak belajar bahasa Inggris gitu. Nah, di Green School punya sistem yang menarik, yaitu orang di sana belajar. Oh ya, BTW Green School itu sekolah swasta untuk bule. Dia orang-orang ya bule lah, dan SPP-nya itu luar biasa. Luar biasa menguras kantong gitu. Tapi kita orang lokal boleh untuk belajar di sana. Boleh belajar di sana, namanya program KKC. Program KKC ini kalau kita belajar di sana, kita free belajar di sana, kita free. Tapi ya free tapi ada bayarnya itu kita pakai sampah. Jadi kita bayar pakai sampah 5 kilo per semester. Kita bayar sampah per kilo semester. Dan ini juga menjadi why-nya saya gitu. Satu, saya mau belajar bahasa Inggris. Oke. Dan yang kedua, manfaatnya itu adalah saya belajar bahasa Inggrisnya gratis gitu. Jadi ini saya jadi niat untuk satu, kalau misalnya makan atau mengonsumsi produk yang ada plastiknya, saya langsung taruh di satu kresek besar gitu, masuk kresek besar di dekat dapur, sehingga kalau misalnya kalau misalkan buat mie lain sebagainya itu tinggal ditaruh aja. Oh ya, lagi satu juga, kalau misalnya mau niat itu
kita coba mempermudah apa yang kita lakukan. Maksudnya gimana? Ketika kita misalnya mau lakukan milah sampah dan hal yang kita lakukan untuk memilah ini cukup sulit, maka niat itu akan sulit juga untuk datang gitu. Nah, sehingga hal yang bisa saya sarankan untuk para teman-teman semua, buatlah itu menjadi lebih mudah. Jadi misalnya tempatnya itu jangan jauh gitu. Misalnya saya buat mie. Saya buka gitu, saya rebus, ini bungkusnya, misalnya saya taruh di gudang gitu misalnya. Berarti saya harus jalan beberapa meter ke gudang untuk just buang ini sampah plastiknya gitu. Nah, kalau dari saya pengalaman pribadi, saya mager, udah lapar gitu, disuruh jalan lagi keluar, dan keluar kalau misalnya malam lagi buka pintu dan sebagainya gitu, horor. agak mager juga gitu kan jadi. Oke, sorry menyela Kak Sugi. Kira-kira apa ya Kak inti dari dalam mengolah sampah ini, soalnya waktunya sudah terbatas juga. Jadi satu, cari why, yang kedua cari manfaatnya, yang ketiga permudah gimana caranya teman-teman melakukan itu. Itu aja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Sugi. Kemudian terakhir nih Kak Muntas nih, gimana nih ada tips and trick nggak untuk mengolah sampah? Oke, langsung aja ya. Berarti yang pertama teman-teman, kalau teman-teman cuma di rumah doang, teman-teman nggak mau gerak, itu nggak bakal bisa nemu solusinya. Jadi teman-teman, tadi ya kuncinya tuh kolaborasi. Jadi kita ngajakin kolaborasi, benar-benar buat kolaborasi. Jadi teman-teman nanti bakal bisa bikin program bareng gitu kan. Nah, untuk bisa mulai teman-teman, kayak contohnya aku ya, kalau ada proyek, itu kan pasti ada deadline-nya. Kalau nggak ada deadline tuh nggak bakal tertantang gitu. Nah, makanya teman-teman, aku saranin ikut kolaborasi gitu kan. Nah, terus yang kedua, kita bikin tim. Kalau enggak, kita cari tim yang sudah ada dan satu visi misi sama kita. Gitu sih. Nah, jadi yang bisa bikin kalian tertantang itu adalah sebuah program misalnya. Nah, tujuannya Precious Island bikin sebuah acara ini kan pasti bikin teman-teman. Nah, itu dia contohnya kalau ada ada pertanyaan kayak gini kan, teman-teman bisa istilahnya berpikir nanti aku bakal ngapain. Nah, satu tadi bener kata Kak Sugi, ideation, kan? Jadi teman-teman cari ide apa sih yang jadi permasalahan, apa sih yang bisa jadi solusi, apa sih yang bisa aku buat nih dari sampah-sampah ini. Nah, dari situ dulu, itu yang pertama. Yang kedua, coba tadi lakukan milah sampah gitu kan. Itu sebuah contoh kecil untuk kita bisa membantu masyarakat gitu dalam mengolah sampahnya. Yang ketiga, yuk kita kolaborasi gitu kan. Yang keempat, teman-teman harus tahu, ini bisa jadi sebuah kesimpulannya. Sebaik-baiknya perguruan tinggi itu adalah masyarakat. Karena kita belajar dari masyarakat secara langsung. Gitu kan. Dan sebaik-baiknya dosen atau guru itu adalah masyarakat. Karena mereka yang lebih tahu kondisi lapangan dibandingkan kita gitu. Mereka sudah belajar banyak, ilmu mereka tentang implementasi itu jauh lebih banyak dibandingkan kita yang mungkin lebih banyak berada di ruangan seperti itu. Kita nggak bisa punya teori doang ya. Kita ngomong banyak hal gitu kan, tapi kalau kita nggak implementasi, ya tentunya bakal gitu-gitu aja, gitu kan. Ya kita mungkin nggak banyak langsung action di lapangan. Jadi intinya keluar, yuk kita cari kolaborasi, kita cari tim yang bisa membuat kita terpacu, kita cari ide juga, yang mana di luar itu kita eksplor banyak hal gitu kan, untuk membuat sebuah ide kreatif, yang mana bisa kita lakukan bareng-bareng di sini. Ada Kak Sugi, ada saya, ada Pak Dwi Arbani yang siap memfasilitasi, ada Precious Island juga, ya kan teman-teman. Jadi dimanfaatkan sebaik-baiknya. Gitu. Oke. Baik, terima kasih banyak Kak Muntas sudah mengajak teman-teman semua untuk open for collaboration dengan siapapun itu asal satu visi yang sama. Jadi terima kasih Kak Muntas dan Kak Sugi. Kayaknya kita sudah mencapai akhir acara. Jadi terima kasih banyak Kak Sugi dan Kak Alam sudah memberikan banyak pengalaman dan insight ke teman-teman semua untuk bagaimana sih cara sebenarnya dalam kita sebagai generasi muda dalam mengolah sampah dan bagaimana kita kedepannya dapat mengolah sampah mulai dari rumah sendiri hingga bisa menjalar ke lingkungan di sekitar kita. Jadi terima kasih banyak. Boleh nambahin Kak Greg? Itu boleh. Ada beberapa pertanyaan. Mungkin nanti kalau di sini belum terjawab bisa chat langsung gitu ya. Beneran ini kalau butuh jawaban bisa ke Kak Sugi, ke saya atau ke Pak Dwi Arbani tadi. Itu kasihan yang belum dijawab. Oke. Monggo silakan Kak. Baik, terima kasih Kak Muntas. Jadi teman-teman yang pertanyaan belum dijawab jangan berkecil hati, nanti akan kita open lagi for discussion, boleh dari WA masing-masing atau WA di grup.
Kemudian setelah ini akan ada Adrian yang ingin menyampaikan 1-2 hal terkait kelanjutan dari acara ini. Silahkan Adrian, waktu dan tempat aku persilahkan. Oke, terima kasih atas waktunya Kak Greg. Suaraku sudah masuk sebelumnya? Oke, terima kasih banyak nih atas wawasan barunya dari Kak Alam, Kak Sugi, tadi ada Pak Dwi, dan juga teman-teman yang sudah aktif bertanya. Dan sekarang kita ada sedikit kuisis nih untuk teman-teman semua, sembari merefresh materi yang sudah dijelaskan oleh para pembicara yang sangat luar biasa tadi ya. Dan untuk link kuisis itu sudah dikirimkan di Google atau di kolom komentar Google Meeting. Silakan join dulu teman-teman semua, nanti akan kita mulai bersama-sama ya. Dan untuk teman-teman yang bisa atau menjadi 3 urutan teratas itu akan mendapatkan spesial atau hadiah nih dari kakak-kakak panitia. Ya, silakan join ke kuisisnya teman-teman semua yang sudah hadir pada hari ini. Dan kita sembari menunggu akan lihat ya bagaimana atau siapa yang akan menjadi 3 pemenang utama dari kuisis kita ini. Oke, si Kak Rama akan share screen ya, siapa-siapa aja yang sudah join di kuisis kita hari ini. Jadi teman-teman itu ada link yang sudah di-share di chat ini dan di grup WA. Jadi teman-teman silakan menjawab sesuai apa yang teman-teman tahu. Jadi ini nggak menentukan kelulusan dari sekolah kalian kok enggak. Jadi ini cuma kuis kecil-kecilan aja yang sebagai pemanis untuk acara ini. Jadi silahkan isi dan nanti ada hadiah ya untuk yang paling tinggi nilainya akan mendapatkan hadiah spesial dari panitia. Oke, mohon maaf teman-teman semua, silakan klik atau search di Google Join My Quizzes ya. Jadi untuk linknya itu tadi panitia salah mengirimkan link, mohon maaf. Jadi silakan masuk melalui Google dan klik atau cari Join My Quizzes dan bisa masuk kode yang sudah tertera di layar seperti itu ya. Silakan untuk teman-teman semua segera join melalui Google dan klik atau cari quizzes.com dan masukkan kode yang sudah tertera pada layar. Segera ya teman-teman. Yuk buat teman-teman yang belum join silakan join menggunakan quiz. Oke, sudah ada 5 peserta yang join. Ya, silakan join melalui quizzes.com. Untuk teman-teman peserta yang sudah ikut dalam hari ini,
Ya, silakan join menggunakan quizizz.com dan masukkan kode yang sudah tertera pada layar. Kalau boleh tahu Kak Adrian hadiahnya apa nih kira-kira buat teman-teman yang bisa jawab paling benar dan paling tinggi nilainya? Oke, untuk hadiahnya itu tentunya spesial banget ya, dan sangat bermanfaat untuk teman-teman semua. Nanti hadiahnya akan diberikan atau diumumkan pada minggu depan, karena itu termasuk ke dalam acara terakhir atau penutupan dari kegiatan Equal Youth 2021 ini. Ya, yuk silakan teman-teman, sudah ada 9 panitia yang bergabung. Kira-kira apa sih Kak Adrian nih isi kuisnya nanti tuh sekitar apa sih Kak pertanyaannya? Oke, spoiler dikit ya, untuk pertanyaan dari atau isi dari kuisis ini itu seputar materi yang sudah dijelaskan oleh kakak-kakak pembicara yang tadi ya. Tentunya ini akan kembali merefleksikan materi-materi yang sudah dijelaskan, apakah teman-teman peserta sudah mendengarkan dan menyimak dengan baik dari materi yang dijelaskan, dan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan hiburan atau pertanyaan tambahan yang akan sedikit apa namanya mengolah pikiran teman-teman semua, akan tentunya menyenangkan dan menarik dari isi myquizizz.com ini. Ya, silakan segera teman-teman yang belum join. Oke, ini sudah ada 14 peserta yang join. Diingatkan kembali untuk joinnya melalui joinmyquizizz.com, bisa cari di Google dan jangan menggunakan link yang dikirimkan tadi. Ya, pertama join melalui Google dulu, klik My Quizzes dan masukkan kode yang tertera pada layar. Oke, kita tunggu lagi 2 menit saja ya teman-teman semua. Setelah itu kita langsung mulai jawab kuisnya. Yo, bisa diingat-ingat kembali nih materi yang sudah kalian catat dan sudah kalian simak selama penjelasan dari kakak-kakak pembicara yang sangat luar biasa tadi ya. Dan terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah sangat aktif untuk bertanya selama penjelasan sesi talkshow tadi. Dan jangan lupa untuk teman-teman semua, karena ini merupakan rangkaian dari kegiatan Global Youth Conference yang akan dilaksanakan pada 5 dan 6 November nanti. Jangan lupa ikut ya, dan jangan leave dulu dari grup, karena minggu depan masih ada pengumuman peserta teraktif dan video terkreatif dari rangkaian acara EcoTalk for Youth 2021 ini, dan sekaligus pemberian hadiah kepada teman-teman yang beruntung dan tentunya yang paling semangat dan paling aktif ya. Oke, ini sudah ada 18 peserta nih yang join. Ayo, kalau misalnya mau ngajak teman-teman juga boleh, teman-teman lain ya, biar semakin ramai. Ayo, ayo. Siapa nih yang belum join nih? Oke, lagi 30 detik saja kita akan mulai kuisis pada hari ini. Ya, yuk siap-siap semua, ingat-ingat lagi materinya, jangan sampai lupa dan jangan sampai salah pencet tentunya. Jangan lupa masukkan nama sesuai dengan nama asli kalian ya, karena ini akan memudahkan teman-teman panitia nanti untuk mencatat siapa-siapa saja yang akan menjadi pemenang pada kuisis hari ini.
Oke, ini sudah ada, wow, banyak lumayan ya teman-teman semua yang sudah ikut. Itu yang namanya Dominic itu udah diganti atau belum namanya? Silakan diganti dulu ya, menggunakan nama asli kalian supaya memudahkan teman-teman panitia mencatat pemenang nantinya. Iya, menggunakan nama asli ya teman-teman semua. Oke, sudah ada 19. Oke, siap semua. Kita mulai 3, 2, 1. Silakan. Yuk, semangat-semangat. Wih, klasemen sementaranya gimana nih Kak? Wih, sekarang sedang dipimpin oleh Ayu Puspita Dewi. Wih, disusul lagi oleh Ayu Purnama. Ini, wih gila teman-teman cepet banget ya dalam mengisi kuis-kuis ini. Dan Ayu Pratnyawati sekarang sudah menjawab 4 pertanyaan, sedang memimpin klasemen. Kemudian, wih nggak ada yang menyusul ternyata. Masih dipimpin oleh Ayu Pratnyawati. Gimana Kak Adriani? Seru sekali ya kayaknya. Pada susul-susulan nih Dominic dan Ayu Pratnyawati. Waduh, keren banget nih. Ini udah kayak balapan motor GP aja ya. Udah saling salip-salipan gitu nih. Oke, yang pertama ada Dominic. Asik. Ini pasti semangat sekali nih. Yang kedua ada Ayu Pradnyawati. Yang ketiga ada Putu Ayu Purnama Dewi. Oke, yuk semangat teman-teman semua. Yang masih di bawah silakan dikejar. Yang sudah di atas silakan bertahan supaya tidak disalip nantinya. Oke, keren-keren banget nih teman-teman semua. Oke. Tampaknya sudah ada ya Kak yang paling atas nih. Ayu Pratnyawati sudah menjawab 10 dan 10-10-nya benar ya Kak kayaknya. Asik, mantap, mantap. Yuk, 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 yang belum join silakan join. Biar nggak keburu disalip nih, lumayan nih hadiah bisa beli rumah nih. Wasik. Ini ya kayaknya ada yang masih jawab nih. Oke, kita masih buka ya, masih 1 menit lagi nih. Ayo, walaupun menentukan posisi yang 10 besar tapi tidak masalah. Asik, asik. Oke, kita akan tutup dalam 5, 4, 3, 2, 1. Oke, silakan kakak panitia akhiri kuisisnya. Wasik. Ini selamat kepada teman-teman yang sudah meraih juara. Yang pertama itu ada Ayu Pradnyawati, yang kedua ada Pandey Risma, dan yang ketiga ada Dominic. Selamat kepada teman-teman semua.
Oke, buat teman-teman yang jadi peringkat pertama itu boleh on cam dong. Kita mau tanya-tanya nih, apakah benar nih jawab dengan jujur atau menggunakan trik tipu muslihat? Yang namanya Ayu Pranyawati. Oke, silakan on mic. Halo Ayu Pranyawati. Mana Halo nih? Kak. Oke, bisa on cam nggak sebentar? Biar teman-teman tahu yang namanya Ayu Pranyawati. Maaf Kak, lagi ada kendala. Oke, tidak masalah. Ini posisi lagi di mana nih Ayu? Halo? Lagi di rumah Kak. Oke, lagi di rumah. Ini jawabnya benar-benar menyimak materi atau gimana nih? Apa pakai ilmu Black Magic Jar atau gimana nih? Halo? Halo, menyimak Kak. Widih, keren-keren. Luar biasa ya. Selamat ya Ayu. Nanti hadiahnya akan diberikan minggu depan. Jangan lupa ikut ya minggu depan karena siap kehadiran itu sangat penting di acara ini untuk sebagai syarat utama untuk mendapatkan sertifikat partisipasi peserta nantinya ya. Terima kasih dan selamat buat Ayu. Oke, siap Kak. Oke, urutan kedua ada Pandey Risma. Boleh on mic dan on cam, Pandey Risma. Halo Pandey Risma. Halo Kak, tunggu sebentar ya mau ngambil kamera dulu, webcamnya. Oke, silakan Pandey Risma. Ini keren banget nih Pandey Risma nih bisa salip-salipan ya sama Ayu dan juga Dominic tadi bertiga. Keren. Yang dapat hadiah urutan berapa aja, Kak? Oke, yang dapat hadiah hanya 3 urutan teratas ya. Ya, urutan pertama, kedua, dan urutan ketiga. Oke, ini Pandey sudah bisa on cam. Itu posisi lagi di mana Pandey? Lagi di kamar Kak, lagi di rumah ini posisinya. Jadi tetap produktif ya walaupun hari Sabtu ya. Iya Keren. dong. Ini gimana nih caranya biar bisa urutan kedua tuh kamu nyimak dari awal atau menggunakan tips yang lain nih? Ilmu Black Magic ya. Enggak, saya dari awal itu emang nyimak Kak karena ini ada Bapak Ketua YCI saya di sini, yaitu Kak Sugi. Saya sangat antusias mengikuti, ya. Makanya saya nyimak dari awal. Keren. Berarti ikut YCI ya? Iya Kak, saya anggota YCI. Keren. Ini Sugi ada penerusnya nih, Sugi. Wah. Mantap. Siapa tahu nanti jadi penggantinya Sugi ya, bisa jadi ketua YCI nanti ya. Wah, tidak Kak, saya sudah mau pensiun Kak. sudah kuliah. Oke, selamat ya buat Pandi. Jangan lupa ikut acara penutupan di minggu depan ya, tanggal 16 Oktober nanti. Oke? Oke, luar Kak. biasa. Makasih Kak. Sama-sama. Siap, sama-sama. Yang ketiga ada Dominic Q. Itu yang mana ya Dominic? Halo Kak. Sorry Kak, ini lightingnya gelap jadi sama aja kalau on cam nggak kelihatan. Oke, tidak apa-apa. Dominic, kalau boleh tahu dari sekolah mana? SMA Negeri 5 Denpasar Kak. Semanela ya? Semanela Denpasar. Iya Kak. Jadi keren banget nih, udah bisa meraih posisi 3 urutan teratas di kuisis hari ini. Kalau boleh tahu tadi udah menyimak materi apa saja nih, Dominic? Materi tentang itu sih Kak, kita harus mulai dari diri sendiri dulu. Tidak bisa kalau misalnya sendiri juga, kita harus juga memberi materi ini kepada orang lain, karena untuk kerja sendiri di masyarakat besar ini kan juga nggak bisa gitu Kak, kurang efektif untuk progresnya. Itu sih Kak kalau dari saya. Ini luar biasa ya. Sekarang kalau tahu udah kelas berapa? Kelas 2 SMA Kak.
Lagi 1 tahun lagi udah lulus ya. Semangat ya dan selamat karena sudah meraih posisi ketiga. Terima Terima kasih. kasih, Kak. Sama-sama. Oke, itu sekian dari sedikit hiburan ya dari kuisis kita pada hari ini, sekaligus menjadi penutup atau akhir dari sesi rangkaian EcoTalk for You 2021 hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semua yang sudah sangat berpartisipasi dengan sangat aktif, juga kreatif dalam menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kalian tadi. Dan jangan lupa untuk tetap ikut acara kita di minggu depan, dan jangan lupa untuk upload tugas yang diberikan oleh kakak-kakak panitianya ya. Dan itu sangat berpengaruh sekali kepada penilaian keaktifan kalian nantinya. Dan tugasnya itu jangan sampai lupa untuk memilah sampah dari rumah, menghias sekreatif mungkin, dan mendokumentasikan di Google Form atau link yang sudah disediakan oleh teman-teman panitia. Terima kasih buat teman-teman peserta, dan terima kasih juga buat kakak-kakak pembicara yang sudah sangat luar biasa menjelaskan materinya hari ini, dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam rangkaian kita pada hari ini. Sekian yang dapat sampaikan. Semoga kita selalu bisa sehat dan bugar selama masa pandemi ini dan selalu produktif agar bisa tetap menjadi generasi intelektual muda Indonesia yang akan memimpin negeri ini nantinya. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa kepada teman-teman semua yang sudah hadir pada hari ini. Semoga kita bisa selalu memilah sampah dari rumah. Oke. Sebelumnya boleh minta waktunya sedikit untuk dokumentasi dari teman-teman panitia, bisa tolong screenshot ya. Dan teman-teman yang belum on cam bisa tolong on cam sebentar karena kita akan mendokumentasikan dan nantinya akan diunggah di media sosial GC on SDG dan Precious Island. Yuk, silakan. Yuk on cam yuk. Oke, siap semua on cam ya. Akan saya hitung dalam 3, 2, 1. Sip. Oke, lagi sekali. Gaya bebas ya. Oke. 3, 2, 1. Sip. Luar biasa sekali teman-teman semua ya. Udah ganteng dan cantik nih tentunya. Oke, sampai jumpa buat teman-teman semua. Selamat beraktivitas kembali. Selamat menikmati weekend dan tetap produktif, tetap semangat jaga kesehatan tentunya. Sampai jumpa. Bye-bye. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Baik, Kak. Terima kasih. Ya, sama-sama semua. Kasih, Kak. Kasih, Kak. Terima kasih teman-teman. Kak, atas dan Terima kasih kakak-kakak bicara dan selamat pagi. Kasih, Kak. Kasih.